Namo Buddhaya, Sotioto. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari Dharma yang berbahagia. Selamat malam Namo Buddhaya untuk para narasumber kita. Ada para ada Suhu, kemudian ada Romo, Ramani, dan teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama saya, Valencia Pani, di Dhammasaka Cakap Online, season keempat, episode ke-45, live di YouTube, Dhamma Meta Jember dan Dhamma Televisi. Kita juga interaktif via Zoom sekarang bersama dengan narasumber kita. Kali ini ada Su Ningshu dan Ramani Lida Melani yang akan mengisi talk show pada malam hari ini. Baik, untuk kita bisa memulai acara pada malam hari ini, saya akan undang Saudari Yesa, benar, untuk bisa membacakan Dhammapada pada malam hari ini. Baik, saya sampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pembacaan Dhammapada Sukawaga Syair 199. Susukahang watajiwa ma usuke su anusuka usuke su manase su wihara ma anusuka, yang artinya sungguh bahagia jika kita hidup tanpa keserakahan di antara orang-orang yang serakah. Di antara orang-orang yang serakah, kita hidup tanpa keserakahan. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Yesa. Selanjutnya, marilah kita undang narasumber kita pada malam hari ini, Suhu Ningshu bersama Ramani Lida Melani. Selamat malam, Ramani Ya, Lida. selamat malam semuanya. Selamat malam, Amitofud, Suhu. Selamat malam, guruku, Ibu Lida Melani. Ya, silakan. Ya, sangat berbahagia sekali kita bisa kedatangan Suhu Ningshu. Tapi bukan hanya ada Suhu di sini, ada Ramani juga yang Lida Melani yang menemani kita untuk berdiskusi pada malam hari ini. Hari ini topiknya adalah indahnya berbagi. Jadi kita akan mendengarkan sharing dari Suhu dan Ramani Lida mengenai hal ini. Mungkin dari Suhu dulu atau Ramani mungkin ada yang mau disampaikan dulu untuk kita bisa buka nih pembahasan kita mengenai indahnya berbagi pada malam hari ini, Ramani. Silakan Su. Ya, Ramani dulu karena beliau guru saya. Silakan. Silakan Ramani. Oke, terima kasih Fani. Selamat malam Suhu dan teman-teman semua yang bergabung dalam acara kita malam hari ini. Sotihotu Namo Buddhaya. Sotihotu Namo Buddhaya. Sebuah keberkahan ketika kita berkumpul dengan orang-orang baik ya. Orang-orang yang punya hati haus untuk belajar. Belajar tentang hal-hal baik yang bisa membuat hidup kita menjadi lebih dan lebih berkembang dalam kebajikan. Saya bersyukur hari ini bisa duet ya dengan orang istimewa, Su Ningshu, salah satu aktivis terbaik yang pernah dulu tumbuh di Wihara Padumutara. Saya bangga melihat beliau seperti saat ini dan itu merupakan hasil dari belajar banyak untuk menjadi lebih dan lebih baik dalam hidup.
Saya melihat beliau begitu aktif dalam pelayanan hingga saat ini, dan itu membuat saya sangat-sangat bahagia. Baik Bapak Ibu, teman-teman, pada sesi malam hari ini kita akan bersama-sama sharing tentang indahnya berbagi. Ada satu pengalaman yang sangat membekas di hati saya ketika saya dulu masih sekolah minggu di Wihara Padumuka. Saat itu ada seorang biku yang datang ke wihara kami dan beliau bercerita tentang keindahan dari berdana. Dan salah satu yang sangat kuat membekas di hati saya setelah sekian puluh tahun berlalu adalah ketika beliau menyampaikan, jika anak-anak ingin menjadi orang kaya, anak-anak harus belajar berbagi dan memberi. Dan kemudian ketika biku itu bertanya, siapa di antara anak-anak yang ingin jadi orang kaya, gitu ya. Namanya anak-anak sekolah minggu, semua ngangkat tangan termasuk saya. Dan kemudian ketika biku tersebut mengatakan, kalau kita ingin menjadi orang kaya, kita harus bisa berbagi. Dan pada saat itu pelan-pelan saya menurunkan tangan saya. Karena saya gitu ya, nyadar bahwa pada saat itu masa kanak-kanak saya sulit sekali untuk bisa berbagi dengan keterbatasan yang saya jalani ya pada saat itu bersama orang tua. Tapi ketika semua teman-teman selesai melakukan sesuatu yang harus dilakukan dalam sesi sekolah minggu itu, saya bertanya kepada Bante itu, Bante, kalau kita ingin jadi orang kaya, tapi kita tidak punya materi untuk kita bagikan, apakah kita bisa tetap jadi orang kaya, Bante? Ini pertanyaan seorang anak kecil ya, anak sekolah minggu. Dan kemudian Bante itu tersenyum sambil lihat saya. Dia bilang, nak, kita membagi dan memberi itu tidak hanya lewat materi. Anak punya dua tangan, memberilah dengan dua tangan. Anak bisa berbicara, memberilah lewat kata-kata. Lewat apa yang anak bisa lakukan? Orang bisa memberi dengan banyak cara. Dan kita bisa menjadi kaya dengan cara itu. Ada sesuatu yang benar-benar meresap di hati saya. Oh, berarti saya punya harapan jadi orang kaya gitu ya. Meskipun dalam keterbatasan. Karena tidak harus membagi dengan materi. Kenapa? Saya nyadar diri, membagi dengan materi. Ternyata susah pada saat itu ya. Kadang untuk bisa bertemu makanan sehari 3 kali itu berjuangnya luar biasa. Kadang-kadang saya nggak nyampe. Makanya ketika di situ harapan untuk menjadi orang kaya yang Bante katakan itu menjadi sesuatu yang sangat membekas di hati saya. Dan sekarang setelah Bante memberikan cara itu, saya jadi tahu bagaimana langkah kita untuk menjadi orang kaya, gitu ya. Membagi, memberi, dan di situ kita bisa melihat banyak sekali keindahan dalam hidup kita. Dan sejak saat itulah saya berupaya dari seorang anak sekolah minggu belajar memberi dan berbagi dengan apa yang saya bisa. Di saat saya SMP kelas 2, saya belajar cerita gitu ya. Ikut bergabung menjadi guru sekolah minggu di wihara saya. Saya ingat dengan apa yang Bante katakan, memberilah dengan apa yang anak bisa. Saya punya cara untuk bercerita gitu ya. Bisa berbicara di hadapan anak-anak yang lain. Dan disitulah saya mulai belajar bertumbuh menjadi orang yang punya mungkin harapannya konyol ya pada saat kecil mah naif gitu ya, pengen jadi orang kaya. Awalnya seperti itu gitu ya. Ya udah ikut bercerita di antara anak-anak sekolah minggu. Kemudian ketika saya SMA diminta mengajar anak-anak SMP negeri yang akan ujian agama Buddha tapi tidak ada guru agama Buddhanya, saya punya kesempatan ini ladang kebajikan saya untuk memberi dan berbagi dengan apa yang saya bisa. Saya mulai ngajar ketika saya 2 SMP, mengajar anak-anak kelas 3 SMA ya, saya SMA kelas 2. Mengajar anak-anak SMP yang akan ujian agama Buddha pertama kali. Dan sejak itu, saya punya semangat yang luar biasa untuk merubah hidup saya, supaya bisa memberi dan berbagi dengan banyak yang saya bisa lakukan. Gitu ya. Di wihara ada kerja bakti, mau perayaan Wesak, dia mau hari-hari besar, teteh semangat gitu ya, ambil sapu, ambil pelan, hayo bebersih wihara gitu ya. Tujuannya apa? Berbagi supaya jadi orang kaya. Kenewe gitu, kayak begitu ya cita-citanya. Sampai akhirnya saya belajar lebih banyak, bertumbuh. Jadi wihara itu jadi rumah kedua buat saya untuk belajar tentang nilai-nilai kehidupan di dalam Dhamma. Dan saya bersyukur juga disitulah saya bisa belajar banyak hal yang merubah hidup saya, ya. Dan
ketika akhirnya saya merasakan bagaimana kepahitan dari anak-anak yang tidak mampu atau tidak punya kesempatan melanjutkan pendidikan. Padahal mereka adalah anak-anak yang punya semangat besar untuk bisa menjadi sesuatu dalam hidup mereka. Saya merasakan kepahitan itu di masa kanak-kanak saya ketika saya SD, gitu ya. Dan karena itulah kemudian saya ketika sudah dewasa, sudah menjadi bagian dari kepengurusan di wihara, diminta menjadi ketua anak asuh di sana. Dan disitulah saya berpikir ini peluang saya untuk menjadi jembatan bagi anak-anak yang punya harapan tetap menikmati pendidikan untuk merubah kehidupan mereka di masa depan. Dan disitulah saya belajar mengembangkan apa yang disebut kasih sayang, cinta kepada banyak anak-anak yang dulu hidupnya sama seperti saya, gitu ya. Dan kemudian saya juga setelah sekian puluh tahun mengajar di sekolah SMK negeri dan PGRI, banyak anak-anak yang lulus kemudian minta saya bergabung. Bu, bagaimana kalau kita bikin sebuah yayasan? Yayasan apa? Saya bilang waktu itu, yayasan sayangi anak yatim piatu. Karena kita punya tujuan ingin membantu anak-anak yang mungkin putus sekolah karena tidak ada dana pendidikan, anak-anak yang mungkin kehilangan ayah atau ibu mereka, sehingga kesulitan untuk bisa mendapatkan pendidikan, kita akan sama-sama coba bergabung dengan kekuatan kasih yang kita miliki, bisa menjadi jembatan buat mereka. Saya rasanya bersyukur banget ya, ketika punya kesempatan seperti ini bersama murid-murid yang dulu pernah saya ajar, mereka juga punya hati kasih, terpanggil untuk bisa berbagi, dan akhirnya lewat 2 orang anak yatim piatu yang tinggal bersama nenek mereka, akhirnya kami terus mencari anak-anak yang kondisinya memang memprihatinkan. Hingga akhirnya sampai ratusan anak yang bisa kami santuni hingga saat ini. Dan di Bontek View sendiri ketika saya menjadi ketua anak asuh, juga banyak sekali anak-anak yang bisa terjembatani harapannya hingga mereka tidak kehilangan harapan untuk bisa merubah kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu teman-teman, dari situ saya melihat keindahan dari berbagi ya. Ketika hati kita terasa oleh rasa cinta, oleh rasa peduli, oleh belas kasih, maka hidup yang kita jalani setiap hari menjadi momen dan ladang kebajikan yang bisa kita tabur dengan benih kasih dan cinta. Dan di situ saya melihat betapa berharganya setiap helaan nafas kita jika kita bisa menjalani hari-hari yang kita miliki, hari-hari yang masih bisa kita jalani itu dengan menabur benih-benih kasih, cinta dari keindahan berbagi. Dan seperti lagu yang mungkin sering dinyanyikan di wihara, itu sangat mengena sekali kalau kita bisa meresapi maknanya. Mari teman, dendangkan irama kasih, bahagia hidup ini bila saling memberi, semaikanlah kasih di dalam diri, agar hidup kita akan berarti. Peduli sesama, tebarkanlah cinta, sesungguhnya kita hidup bersaudara. Peduli sesama, tebarkanlah cinta, sesungguhnya kita hidup bersaudara. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, dari lagu ini kita melihat keindahan bagaimana ketika kasih sayang dan cinta kita bisa menjadi jalan hidup kita ke dalam keseharian. Bagaimana kita bisa menganggap setiap orang adalah saudara-saudara kita. Kalau kita menganggap orang lain sebagai saudara kita, tidak ada batasan. Hati kita selalu terpanggil untuk membantu apa yang bisa kita bantu, meringankan beban mereka. Nah, di sini saya merasa keindahan damai yang tadi Buddha ajarkan di Syair Dhammapada yang dibacakan oleh sahabat kita. Betapa indahnya hidup tanpa keserakahan di antara orang-orang yang serakah. Di antara orang-orang yang serakah, kita hidup tanpa keserakahan. Dan wujud dari ketidakserakahan adalah dengan memberi, berbagi, dengan rasa peduli dan kasih. Ketika hidup yang kita jalani bisa kita jalani seperti itu, maka kita bisa melihat keindahan demi keindahan dalam setiap hari hidup kita. Mungkin Suneng Siu
juga belajar banyak hal dari mulai sekolah minggu sampai kemudian menjadi seorang aktivis di Wihara Padang Utara, bertumbuh dalam banyak anak-anak baik lainnya, sehingga beliau sekarang ini menjadi tokoh yang juga menjalankan dan mencontohkan kebajikan. Nah, Bapak Ibu teman-teman, di sini kita melihat betapa pentingnya peran para guru, peran para biku, peran para pendidik untuk bisa mengisi hati anak-anak yang mereka temui, hati anak-anak yang mereka ajarkan tentang kasih. Ketika seorang guru, seorang biku, seorang pendidik bisa menjembatani hati kasih mereka, menyentuh hati anak-anak mereka, maka di situ saya melihat kekuatan cinta yang Buddha ajarkan akan tersampaikan. Seperti saya ketika saya sekolah minggu, mendengar seorang biku yang berceramah tentang berkah dari memberi, berkah dari berdana, dan bagaimana cara kita merubah hidup kita menjadi sesuatu yang berarti bukan cuma untukku, diriku, kepentinganku, kebahagiaanku, tapi juga bisa membawa keberartian bagi orang-orang yang ada di dekat kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, dan bagi banyak orang lain. Dan saya merasakan betapa bersyukurnya hidup yang kita jalani jika kita bisa menjadi sumur jernih yang diumpamakan terus ditimba airnya, tapi dia tidak pernah kering. Terus bertambah air jernih itu, semakin banyak dia ditimba, diambil airnya, semakin mata air itu terus dan terus mengalirkan air jernih bagi banyak orang. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, ketika kita punya berkah, punya rezeki dalam hidup kita, tolong sisihkan sesuai dengan apa yang Buddha ajarkan untuk memberi, berbagi bagi orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Terutama yang harus kita utamakan adalah kedua orang tua kita lebih awal, orang-orang yang dekat dengan kita. Ya, karena terkadang orang-orang begitu dermawan, begitu dipuji, begitu disanjung oleh banyak orang karena kemurahan hatinya. Tapi kadang mereka lupa untuk memperhatikan orang tua, untuk melihat orang-orang yang dekat dengan mereka. Padahal mungkin di antara mereka juga ada orang-orang yang benar-benar membutuhkan belas kasih, cinta, dan kepedulian kita. Jadi sebelum kita berbuat kebaikan di tempat yang lebih jauh, kepada orang yang lebih besar, coba kita mulai dari diri kita sendiri, lingkungan kita, orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, sahabat kita, dan kemudian kita terus mengembangkan kemurahan hati dan kebajikan ini bagi banyak orang. Sehingga setiap hari yang kita jalani, jika kemurahan hati menjadi sebuah kebiasaan yang terus dan terus diulang, kelapangan hati kita akan menjadi begitu bertumbuh dan kemudian bertumbuh, sehingga dia menjadi watak. Watak menjadi orang yang murah hati itu akan membuat kita dicintai, akan membuat kita dihargai, akan membuat kita seperti harumnya bunga tagara, tidak akan melampaui arah angin, tidak akan mampu melawan arah angin. Tapi harumnya kebajikan yang kita lakukan akan bisa melawan arah angin. Itu yang Buddha ajarkan kepada kita. Jadi betapa indahnya kekuatan dari berbagi ini. Karena bukan hanya kita punya berkah dalam hidup ketika karma baik ini menjadi rezeki dan rezeki yang tidak pernah habis untuk kita, tapi juga kita menerima perasaan sayang, perasaan dihargai. Tapi itu bukan menjadi tujuan kita. Karena tujuan dari berbagi ini sesungguhnya melepas kemelekatan kita pada apa yang kita miliki, melepas keserakahan kita, melepas ego kita. Dan nanti Gunung Siu akan melengkapi apa yang saya sampaikan, karena saya yakin beliau adalah praktisi dari keindahan berbagi. Yang sepanjang hidup beliau, sejak dulu masih sekolah minggu, aktif di remaja, dan kemudian menjadi seorang rohaniawan, menjadi seorang biku, beliau menjalani apa yang Buddha ajarkan kepada kita semua. Bapak Ibu, nanti kita akan berdiskusi lewat tanya jawab yang mungkin bisa nanti kita jalani setelah kita mendengarkan apa yang Suneng Siu sampaikan. Terima kasih untuk saat ini saya bisa berbagi apa yang pernah saya jalani. Indah sekali ceritanya Ramani Lida Melani. Hanya dari penyampaian satu ceramah singkat aja, Lida Melani bisa tergerak hatinya untuk bisa jadi murah hati sampai sekarang. Gimana nih ceritanya Suhu Nengshio nih? Kita pengen dengar juga. Silakan Suhu.
Selamat malam semuanya. Selamat Bertemu dalam satu malam. layar dengan orang yang saya kagumi. Beliau adalah tokoh pertama lah ya, selain Ko Miming dulu ketika saya pertama kali memasuki wihara. Dan kebetulan khotbah pertamanya dulu tentang hukum karma. Maka ini yang membimbing saya untuk yakin masuk ke agama Buddha. Salah satunya Ibu Lida Melan. Setiap kali beliau ceramah, pasti ada puisinya, pasti ada nyanyinya, dan inilah keindahan. Memberi tidak harus secara materi. Kekayaan yang paling penting menurut saya adalah kekayaan batin. Kita bisa kaya raya tapi orang stres, pusing, tidak bisa tidur, buat apa? Tapi kalau kekayaan batin, maka kita akan memiliki kekayaan dimanapun dengan mata, dengan telinga, dengan hidung, dengan panca indera, bahkan 6 indera kita bisa bersyukur dan bisa merasakan bahagia. Beliau juga orang pertama terdepan dulu dalam anak asuh. Ya. Jadi waktu pertama kali anak asuh Bontekbyo, Ibu Lida Melani adalah ibunya bagi anak-anak semua. Dan di sini kita bisa lihat memberi kesempatan pendidikan bagi anak-anak yang tidak mampu. Ini adalah bibit dari kebijaksanaan. Jadi dana materinya berupa materi, iya semua orang dijanjikan. Kalau banyak berdana materi, pasti akan kaya raya. Tapi mereka lupa, dana itu bukan hanya materi. Berdana memberi kesempatan pada orang yang tidak bisa sekolah. Maka ini adalah bibit dari kebijaksanaan kita. Kenapa ada orang yang bodoh sekali? Kenapa ada orang yang lambat? Kenapa ada orang yang susah dikasih tahu? Karena dia tidak pernah memberikan kesempatan berupa dana buku, membiayai orang untuk sekolah, membuka kesempatan orang bisa mendengarkan dhamma sehingga dia tidak berkembang di bidang itu. Lalu berdana, dana yang paling luar biasa di dunia ini adalah nih, dana cinta kasih, love. Katakan dengan hati. Ketika kita mengatakan segala sesuatu dengan hati kita, maka ada pintu yang terbuka. Maka kita membaca buku Ajahn Brahm, Open the Door of Your Heart, membuka pintu hati. Dalam bahasa Mandarin, dibilangnya Kai Sin, gitu kan? Kai Sin gitu, terbuka, happy, bahagia. Kenapa? Karena kita memberikan cinta kita pada orang lain. Sehingga cinta itu harus diberikan. Maka namanya cinta kasih. Jadi kasih itu adalah memberi. Ketika kita memberikan cinta disebut cinta kasih. Ketika kita sudah memberi apapun yang kita miliki termasuk cinta kita, maka ada tambahannya, kasih sayang. Ketika Anda memberikan pada orang lain, Anda akan disayang oleh orang lain. Ini adalah satu paket. Cinta jangan disimpan, itu namanya self-centeredness, keegoan, keegoisan. Cinta diri sendiri, menyayangi diri sendiri, hartaku, uangku, kekayaanku, milikku. Maka ini akan membuat aku menderita. Maka ketika kita berdana adalah melawan dari upadana. Upadana adalah kemelekatan, attachment. Maka penyebab kelahiran kembali dari lingkaran samsara adalah upadana yang disebabkan oleh nafsu keinginan, tanha. Dalam 12 mata rantai, tanha adalah sebab daripada duka. Kenapa kita menderita? Kenapa kita memiliki hal yang tidak habis-habis dalam hidup kita karena keinginan yang terus-menerus itu, lalu menyebabkan kita melekat. Orang yang melekat tidak teringin, tidak tercapai cita-citanya, tidak memperoleh apa yang diinginkan, adalah penderitaan. Maka dia akan menderita. Lalu setelah dia melepaskan bebannya, melepaskan kemelekatannya, melepaskan keinginannya, maka kita sudah tidak akan lahir lagi di lingkaran samsara ini. Nah, demikian itu kita melihat bahwa dana atau memberi atau berbagi, judul kita kan indahnya berbagi. Apa bedanya memberi dan berbagi? Kesannya sama ya, berbagi. Berbagi itu dibagi-bagi. Kalau memberi itu tanpa batas.
Kalau kita sekedar berbagi, kita memiliki satu buah kue, maka saya bagi-bagi satu kue. Kalau memberi kue, berarti saya punya banyak kue. Nah, kan begitu perumpamaannya. Jadi kata memberi tidak ada putus. Kata berbagi, saya punya kebahagiaan, saya bagi sedikit. Saya punya rasa, saya bagi sedikit. Saya punya semangat, saya bagi sedikit. Nah, berbagi. Namanya bagi-bagi. Maka kalau memberi, itu perkalian, bukan pembagian. Kenapa? Memberi itu tidak pernah putus. Nah, saya lebih senang memberikan kata memberi daripada berbagi. Karena namanya dibagi, barang kita menjadi terbagi-bagi tambah sedikit. Tapi kalau memberi, itu selalu terangkan hati. Cahaya matahari selalu sama. Di belahan mana dia muncul, selama dia tidak ada halangan, dia akan menyinari hal yang sama. Jadi kalau sinar matahari dibagi-bagi, kesannya kayak gimana gitu. Nanti ada yang rebutan, ada yang adil dan tidak adil. Nah, memberi itu terangkan hati, sudah pasti. Kenapa? Karena hati kita pada dasarnya tanpa batas. Maka kalau kita mau membiasakan diri memberi, apa sih yang bisa diberi? Kan pertanyaannya begitu. Banyak orang kalau ceramah tentang dana, pasti fokusnya materi-materi. Nah, yang dana itu tadi sudah dibicarakan oleh guru saya, Mani Lida Melani. Saya mau membicarakan sisi yang lainnya dari memberi. Coba lihat. Apa yang paling sulit di dunia ini? Memberi maaf. Gampang diomongin. Mohon maaf lahir dan batin. Tapi betulkah Anda sudah bisa memaafkan orang yang menyakiti? Betulkah Anda bisa memaafkan orang yang melukaimu? Susah. Maka saya senang dengan Ramani Lida Melani. Dia adalah konselor. Dia bukan cuma sekedar guru di sekolah. Anak-anak punya masalah, banyak anak-anak masalah. Kenapa ada guru yang cuma sekedar mengajar, selesai mengajar, finish. Dia Ramani tidak. Sebagai guru saya tahu, wah paling senior di PGRI Tangerang. Beliau adalah konselor bagi anak-anak. Curhat, punya masalah. Dan masalah yang paling berat adalah masalah memaafkan. Maka muncullah kebencian. Selama masih ada kebencian, walaupun itu kecil dan halus, tetap aja 3 racun dunia ini bercokol di diri kita. Lalu kemudian beliau sebagai guru juga memberi nasihat. Nasihat ini lucu. Semua orang kalau bisa kasih nasihat, dia tiba-tiba bisa menjadi orang yang bijaksana. Semua orang. Coba Anda mau tanya sama siapapun, tolong dong berikan saya nasihat. Tiba-tiba orang itu lancar sekali memberikan nasihat. Tapi yang paling sulit adalah menasehati diri sendiri. Betul? Sulit. Maka ketika kita memberikan nasihat atau petua pada orang lain, tanpa disadari kadang-kadang itu jawabannya buat kita. Kita memberikan pada orang, tapi itu semuanya obat buat kita. Jawaban kita itu sesungguhnya menjawab permasalahan kita. Tapi kenapa kalau kita langsung dikatakan saya harus nasihati diri saya sendiri? Tidak mau. Nah, karena paling sulit memberikan nasihat buat diri sendiri. Sama, memaafkan orang lain. Mungkin tadi dikatakan susah, tapi itu lebih mudah daripada memaafkan diri sendiri. Kembali lagi. Banyak orang yang merasa menyalahkan dirinya sendiri. Anaknya meninggal, itu udah karmanya. Tapi ibunya bilang, coba kalau saya nganterin. Hari ini saya sibuk sekali sampai saya titipin sama temannya boncengan dan akhirnya kecelakaan. Ingat nggak Bu, yang saya masih SMA dulu, kecelakaan di depan SMA Negeri 1 Tangerang. Murid kita itu Romo Damapai, orang Sewan kalau nggak salah. Itu mamanya berapa lama bisa, orang ini Gerendeng, bukan orang Sewan. Oh itu oh ya, yang di SMA itu orang Sewan. Kalau yang di SMP Dharma Putra. Itu mamanya berapa lama bisa memaafkan dirinya sendiri. Anaknya mah udah kecelakaan karena dia anak yang paling baik. Saya ingat namanya Yoki ya, Ibu Lida, yang SMP Dharma Putra. Anak ini baik banget. Saya bilang, nggak usah khawatir Tante.
Anak tante itu nggak pernah bikin kita macem-macem, malah kita sering diskusi dhamma, kita di KBPBT happy-happy, dia anak yang baik. Saya nggak mau begini loh, nggak tahu itu saya masih kecil dulu ya, masih SMA ya kalau nggak salah. Nah, saya bilang, SMA apa SMP? SMA kayaknya. Nah, saya bilang, kelahiran ini sebenarnya buat orang-orang yang baik, itu cuma transit. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Saya SMP sudah merenung kok, saya bermimpi bahwa rumah saya bukan di sini. Keluarga besar saya ada di sana, di atas sana, happy-happy kita. Kenapa saya jatuh ke alam manusia? Itu pertanyaannya begitu. Waktu saya masih kecil, renungannya begitu. Jadi sampai saya punya insight bahwa saya ini anak titipan. Kok bisa ya anak titipan? Ya karena kita punya misi dan visi. Makanya waktu kecelakaan umur 21, saya merasa, oh kontrak diperpanjang, belum boleh saya kembali ke atas, begitu kan? Dulu kecelakaan bersama Bante Agadipo. Nah, kontrak belum selesai. Nah, dari sinilah kita bisa berpikir, orang baik ini transit doang. Orang dia dari atas kok, melakukan kesalahan, visit sebentar, masih ada visi dan misinya. Lalu kemudian dia akan kembali. Nah, anaknya tante mungkin caranya tragis, tapi ini adalah pembelajaran dalam kehidupan. Kecelakaan yang paling tragis belum tentu hasilnya tragis. Belum tentu. Ada begitu peng dia langsung naik karena dia tidak lihat ke belakang dan dia tidak tahu kalau dia sudah meninggal. Ada kalau dia jalan terus. Tapi kalau dia melihat ke belakang dan dilihat tubuhnya lalu dia melekat, ini badanku, ini tubuhku, aku meninggal, aku ditabrak. Maka dia penasaran. Dia akan ada di situ terus menunggu siapa yang nabrak dia. Nah, ini kan kemelekatan. Ini buat orang-orang yang sudah mengerti Dharma, ini adalah pelepasan. Nah, itu adalah bagian dari memberi nasihat ya. Oh, mamanya nggak terima. Dia menyalahkan dirinya sendiri sampai lama. Akhirnya sekarang jadi aktivis, punya anak lagi, dan segala macam. Inilah, orang tua kehilangan anak lebih sulit daripada anak kehilangan orang tua. Betul ya? Nah, tapi ya dua-duanya adalah kehilangan. Yang ketiga, memberi dharma. Pada dulu saat itu saya masih SMP, baru belajar agama Buddha. Dari tetangga pindah ke agama Buddha, hijrah saya. Nah, gara-gara Dhammapada. Jadi kitab Dhammapada tadi dibacakan itu hanya syair yang saya baca karangan Pak Cornelis Wawor yang ada ceritanya Dhammapada kata-kata. Kalau Dhammapada syair-syair itu ya kayak kata mutiara, tapi kalau kita lihat ceritanya lagi, kenapa syair itu bisa ada? Wis, menyentuh hati. Lu beli gorengan, beli pisang goreng, bungkusnya kitab Dhammapada yang disobek. Beneran. Oh, saya baca. Luar biasa ini. Bagus sekali. SD kelas 6 dulu. Belum SMP, karena saya belajar agama Buddha SMP. Terus kemudian, Bang, bungkusnya saya beli, Bang. Oh, nggak usah, ambil aja. Ya udah. Buku Dhammapada itu tinggal setengah. Saya belajar dari setengah buku Dhammapada yang udah disobek-sobek lembarannya. Dan satu lembar kitab Dhammapada itu selembar doang, udah membawa inspirasi buat saya. Indah banget. Apalagi baca sisanya. Jadi saya nggak tahu depannya, apalagi halaman pertama yang tentang pikiran, nggak tahu. Tapi setengah ke belakang aja udah indah. Dan akhirnya, di situ saya belajar Dharma. Ternyata tukang pisang goreng bisa memberikan Dharma terbaik. Ya kan? Sampai akhirnya saya pindah sekolah. Karena saya anak kesayangan di tempat yang lama. Dari sekolah saya tinggal ke depan tempat ibadahnya. Jadi kalau pulang sekolah, saya mampir ke depan. Kalau sekarang saya anaknya Ramani, dulu saya anaknya pendeta, gitu kan. Nah, jadi saat itu saya mulai meresapi belajar Dhamma. Lalu belajar di SMP Negeri 1 Tangerang, karena sekolah negeri ada agama Buddha. Pertama kali saya bilang, wah boring banget ya belajar agama Buddha. Cara mengajarnya monoton. Benar-benar nggak ada bikin kita yang kayak di sebelah itu berapi-api semangat, itu membangkitkan. Kita malam-malam pemajarannya cuma meditasi, akhirnya pada meditabo gitu kan. Nah, tapi saya lihat beberapa orang-orang yang hebat, cara ngajarnya menarik dan bisa memberikan inspirasi gitu, termasuk ini guru saya. Nah, jadi walaupun saya nggak diajar beliau dalam kelas, tapi saya banyak belajar dari beliau, dari
kita mendengarkan kelas orang. Nah, kemudian memberikan hormat juga adalah dana yang paling luar biasa. Jangan dianggap remeh memberikan hormat. Menghormat yang patut dihormat adalah berkah utama. Mau nyari kemana lagi berkah? Ada Cangpucing Pusa namanya. Kemana-mana dia bodhisattva yang selalu memberikan anjali. Cuma anjali. Kalau orang Sunda mah wilujeng sumping gitu kan, anjali. Kayak pramugari juga pada beranjali. Umat Buddha pelit banget beranjali. Anjali ini satu keindahan. Merangkapkan kedua tangan. Ketika kita beranjali, 10 alam ada di sini. Buddha, Bodhisattva, Buddha, Paceka Buddha, Srawaka Buddha, Bodhisattva, manusia, dewa dulu manusia, baru 4 alam rendah. Paling ujung adalah neraka dan setan. Paling dekat adalah Buddha dan Paceka Buddha. Indah. Anjali ini menunjukkan 10 alam ada di dadamu. Mana yang paling dekat dengan hatimu? Kebudahan itulah yang paling dekat dengan hati kita. Sehingga dengan kita memberikan hormat pada orang lain, bahkan pada orang yang terhina sekalipun, luar biasa. Upali, diinjek-injek. Orang mau naik kuda, badannya diinjek. Cukur, dia boleh pegang, boleh cukurin kepala orang, tapi tidak boleh menyentuh kepalanya. Gimana coba tukang cukur tidak boleh menyentuh kepala orang, bahkan bagian badan orang. Tapi dia harus cukurin. Dia harus gunting. Dan dia harus bisa diinjek-injek. Luar biasa. Upali menghadap Buddha. Apakah Buddha menolak? Kamu kasta buangan. Justru Buddha adalah pendobrak daripada sistem kasta di India. Bukan karena kelahiran seseorang itu menjadi terhina. Bukan karena kelahiran seseorang menjadi mulia. Kalau begitu, semua brahmana tidak akan jatuh. Semua orang bawah tidak akan naik. Udah settle seperti itu. Kasihan banget. Kalau kita lahir tiba-tiba di kasta rendah, selamanya dalam berbaik kehidupan kita akan selalu di kasta rendah. Siapa yang mau hidupnya direndahkan terus? Buddha mendobrak. Ternyata karena perbuatan dan kemuliaan. Lalu, kita bisa memberi apa dalam hidup ini? Kita bisa memberi kemudahan, bisa memberi fasilitas, bisa memberi kesempatan, kemudahan, fasilitas, dan kesempatan. Punya wihara, wiharanya dikunci. Emang wihara punya siapa sih? Anak-anak mau bikin kegiatan, mau latihan, harus izin. Ada anak muda punya ide mau bikin acara, uang nggak keluar. Ya lenyaplah sudah. Tidak ada lagi yang bisa mendukungmu, menyupportmu, memberikan dan mengembangkan. Kenapa? Tidak ada kemudahan, tidak ada fasilitas, dan tidak ada kesempatan yang diberikan. Kita lihat tetangga. Karena saya dari sono kan. Kenapa bisa berkembang sangat pesat? Karena mereka menganggap bahwa ini adalah rumah Tuhan, rumah bersama. Kalau kita ini adalah rumah Buddha hanya milik sangga, tutup pintu. Nggak bisa. Memberi kesempatan pada semua orang untuk berkarya, semua orang mengabdi. Saya berterima kasih pada Romo Dhammapanya, guru saya. Kalau enggak, saya nggak mungkin jadi tenaga pengajar agama Buddha. SMA kok ngajar SMP dulu kan. SMA 1 saya, tapi diminta jadi tenaga pengajar di SMP. Zaman sekarang mana ada? Itu zaman dulu saya juga bingung, kenapa bisa begitu. Kita bisa ngajar, saya ngajar kelas 2 SMP loh dulu. Waduh, dikatain, kok mau nyari pacar ya di sini. Soalnya saya ngajar agama, langsung pada dia. Nah, mana ada anak sekolah, masih sekolah udah ngajar. Kuliah, saya kuliah di Untar, kebetulan saya kuliah jurusannya malam, kuliah sore. Jadi pagi nganggur. Akhirnya pada mapanya bilang, coba temenin Pak Ian Setiawan, ngajar di SMA negeri, dulu namanya negeri 3, terus belakangan jadi negeri 4 ya sekarang. Nah, kita kuliah, dikasih kesempatan tenaga pengajar agama Buddha di SMA. Ini adalah memberi kesempatan. Kalau saat itu tidak pernah diberi kesempatan, mungkin kamar baik dan segala macam buat saya tidak sama lagi.
Saya nggak pernah peduli sama yang namanya pendidikan. Mungkin saya nggak pernah peduli dengan namanya Dhamma Duta. Dan dulu ingat nggak, Ramani, ketika saya ikut Dhamma Duta pertama yang diadakan Magabudi Tangerang. Saya ikut, anak SMA berdua sama Siswanda dulu ya. Nah, kita ikut Dhamma Duta. Terus lulus lagi, terbaik lagi. Terus kemudian ditawarin, mau nggak jadi Magabudi? Aduh, maaf, kita masih anak sekolahan, SMA ya, masih SMA, belum bisa deh. Tetapi itu bibit untuk menjadi Dhamma Duta. Dari situ saya berpikir, kalau bukan kita lagi, siapa mau terjun? Nah, akhirnya itu bibit ya, memberi kemudahan fasilitas. Jadi, saran saya buat semua sepuh, Romo, Ramani, para Bante, kasih kesempatan selebar-lebarnya buat mereka yang ingin terjun. Beri kemudahan, beri fasilitas. Itu ya. Kenapa sih dulu nggak ada yang mau jadi guru? Gaji guru kecil. Ngajar cuma dikasih goceng. Mama saya bilang, lu sehari dikasih berapa? Cepat. Itu sebulan goceng. Ya buat nonton juga kurang. Saya bilang, Mi, ya uang mah nggak pusing. Tapi kebahagiaan batin itu loh saat mengajar. Dan kita awet muda, kenapa? Muridnya ganti terus. Ya kan? Tahu-tahu udah lu kuliah, tahu-tahu udah lulus, tahu-tahu ketemu lagi punya anak. Wah, luar biasa. Terus memberi perhatian, memberi kebahagiaan, memberi doa, memberi bantuan, memberi kepuasan. Ini adalah yang biasa dilakukan oleh orang tua kita. Tapi kita lupa, air terjun itu dari atas turun ke bawah, jarang dari bawah naik ke atas. Orang tua nggak usah diajarin. Dia pasti akan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Dia pasti akan memperhatikan anak-anak. Tapi apakah yang di bawah merasa bahagia ketika diperhatikan sama yang di atas? Baik kalau kita waktu di luar negeri ya dulu ya. Ya, waktu sekolah di Beijing, berasa banget teman-teman kalau ngumpul, orang tuanya pada telepon tuh. Teleponnya dijauhin. Kalau dulu masih kadang-kadang masih pakai kartu. Jadi teleponnya telepon-telepon, belum ada handphone. Nih telepon ke kos gitu kan harus sambungin dulu. Orang tuanya mah udah pakai kartu yang mahal itu loh, udah telepon. Terus kemudian anaknya bilang, anaknya nggak suka diperhatikan oleh orang tua. Kenapa? Cara memperhatikan orang tua juga kadang-kadang monoton, nggak gaul ya. Jadi kadang-kadang orang tua ini bukan sebagai teman. Makanya orang tua itu yang ingat banget Ramani Lida Melani mengatakan, orang tua adalah teman buat anaknya. Oh cocok, tepuk tangan kita. Nah, kita merasa orang tua itu jadi bos atau jadi apa menggurui terus. Tidak sebagai sahabat, tidak sebagai teman. Kalau dulu kita, kan ranjangnya gede banget. Anak-anak tuh kalau udah sore, ngumpul semua tuh di atas ranjang, ngobrol sama orang tua. Cerita seru kayak. Sekarang semua masuk kamar. Semua masuk kamar, main game, main handphone, main apa, semua. Jarang ada komunikasi antara orang tua dengan anak-anak. Akibatnya, orang tua adalah mereka yang tahu paling belakangan tentang anaknya. Makanya kenapa anggota sangga harus terjun ke sekolah, terjun ke medsos. Orang bilang, oh Bante main medsos. Kita dulu zaman Friendster udah main. Kenapa? Saya belajar dari Master Shinggin. Jadikan media sebagai pembelajaran. Maka ada memberikan doa, memberi ilmu, memberi pendidikan. Yang paling penting adalah memberi solusi. Banyak orang cuma bisa jadi pembicara, bisa jadi penasehat. Solusinya enggak. Ada win-win solusi kah? Enggak ada. Dan banyak orang kehilangan cinta kasihnya saat dia menjadi pengajar. Karena dia butuh dihormati, dia butuh didengarkan. Banyak orang lebih senang memilih jadi mulut daripada jadi telinga. Sedangkan kita ini butuh didengarkan. Anak-anak ini butuh perhatian. Butuh ada yang ngerti. Bukan cuma sekedar dimingling. Mingling apa ya? Cuma disuruh perintah. Jadi banyak anak-anak yang sekolah. Kalau kita di retret anak-anak tuh suka bertanya, siapa yang masih mau sekolah? Nggak ada yang angkat tangan. Terus pada mau jadi apa?
TikTokers, YouTubers gitu. Anak-anak sekarang. Yang mau sekolah kan mama saya, yang ngerjain PR juga mama saya. Udah pandemi kemarin lebih parah. Pandemi 3 tahun dengan sistem pembelajaran di rumah, parah, betul-betul parah. Setelah balik lagi sekolah, semua guru, kepala sekolah, termasuk Bikunia yang masuk ke dalam dunia pendidikan, itu angkat tangan, suhu. Anak sekarang udah kebebasan lama di rumah, waktu sekolah balik lagi, angkat kaki, suhu. Bukan angkat tangan lagi. Katanya. Ya iya, self-centeredness terlalu kuat. Coba bayangin, kayak gini nih, lagi ceramah pada tutup video. Yang ceramah ngomong aja sendiri. Yang bisa dilihat ya paling beberapa yang buka video. Anda menghormati penceramahnya kah? Anda menghormati dharmanya kah? Wih, baru pada buka video. Iya, kalau di wihara, kita di depan. Ketika kita di depan, semua kelihatan. Apakah ceramah kita menarik atau tidak, atau Anda bisa tidur, atau Anda mendapat pencerahan. Kelihatan kok dari mata, dari ekspresi. Nah, kalau di Zoom ini, cuma ngomong sendiri sama handphone, kayak orang blokon sebetulnya. Tapi karena kita, yang pembicara itu, kasihan sama kalian juga, ada yang pakai daster, ada yang pakai apa, semuanya pada santai gitu kan, ada yang sambil tiduran, ada yang sambil, ini kalau anak-anak sekolah dulu, bawahnya nggak pakai seragam, atasnya doang pakai seragam. Terus nunduk, semua nunduk. Di bawahnya lagi pada main game. Ya kan? Kadang-kadang ini layar monitornya atasin, jadi lihat sailing aja. Atau lihat rambutnya doang gurunya. Nah inilah. Cara memberikan tadi, memberi hormat aja nggak bisa. Apalagi kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik. Bener nggak? Dari Zoom ini kadang-kadang bikin kesel juga memang sebetulnya. Tetapi ya kita mengerti. Mengerti. Coba kalau kita ceramah di wihara kan enak, audiensnya banyak, bisa memperhatikan atau tidak. Kalau di Zoom, emang Anda ngerti atau enggak juga nggak tahu gitu kan. Terus kita ngelucu pada ketawa, cuma ekspresinya doang. Kalau dia benar ketawa atau enggak, kita nggak kedengeran. Karena pada mute gitu kan. Ya inilah teknologi tidak bisa menggantikan real time kan. Nah, kita juga bisa memberi cinta kasih, tadi udah yang paling penting adalah memberi cinta kasih. Kalau berbagi, kita bicara tentang berbagi. Berbagi ini lebih sedikit. Karena tadi saya katakan, kalau berbagi, ini berarti dibagi-bagi. Kalau memberi, berarti ini diberikan. Punya saya satu, saya kasih satu, begitu kan? Nah, kalau berbagi, kita bagi-bagi. Jadi kalau berbagi itu cuma berbagi rasa, berbagi ceria, berbagi semangat, berbagi informasi, berbagi manfaat, dan berbagi sukacita. Dikit. Tapi kalau memberi, itu bisa banyak. Maka dikatakan memberi itu adalah terangkan hati. Contoh ya, ada contoh. Orang miskin, kelaparan. Diundang sama pemerintah atau diundang sama pejabat atau diundang sama raja. Dengan jamuan, makan yang berlimpah. Jamuan makan yang berlimpah, luar biasa kan? Lalu kemudian mereka ketika mau makan, takut nggak berani. Apalagi budaya kasta di India. Nggak ada yang bergerak. Mengambil makanan ini takut. Padahal mereka sedang kelaparan. Tunggu instruksi, baru dah mereka berani makan. Nah, ini artinya apa? Orang mau berbagi aja, belum tentu bisa benar-benar lapang berbagi. Begitu ya. Oke. Nah, perlu ada instruksi. Perlu ada keberanian. Perlu ada semangat. Gitu. Terus tentang peta watu. Banyak banget tuh cerita-cerita tentang alam hantu, alam setan. Dari dulu nih, saya dari SMP tentang mistis, tentang hantu, tentang apapun, saya paling senang berbagi, atau senang bercerita, atau senang mendengarkan tentang hantu. Nah, ada satu peta watu ya, yang para pedagang bertemu dengan yaksa atau dewa muda yang berupa yaksa. Yaksa itu kan penghuni surga tingkat pertama. Di sini sebetulnya mirip dengan cerita Amitocing.
Boleh saya baca. Waktunya udah habis belum ya? Ya, Lisanya keluar. Oke, Evani keluar ya. Oke. Tiada yang lebih menakjubkan dari ini, Pangeran, yang kami dengar atau yang pernah kami lihat. Dari semua melampaui yang ada di bumi ini, kami tidak pernah melihat kerupawananmu yang sempurna. Lalu dikatakan, kolam teratai senantiasa mengalir di langit. Kolam teratai ngalirnya di langit. Ini dari Petawatu ya, bukan dari kitab suci Mahayana. Kalau kitab suci Mahayana banyak banget yang hal kayak gini ya kan. Nah, kalau dari Petawatu kan jelas sama, nggak ada beda. Sukawatinya Abu Amitabha juga sama, kolam teratai, bunga teratai, dan semuanya kita lihat mengalir di langit, bermekaran bunga-bunga dengan banyak teratai putih. Pepohonan ini selalu berbuah, mengeluarkan aroma luar biasa harum ke sekeliling. 100 pilar lapis lazuli di atas tiang yang tinggi dan panjang. Ini Petawatu ya. Ini kalau bicara tentang alam lazuli, berarti kita kalau di Mahayana belajar tentang Baisaja Guru Budra, punya tanah suci. Batu kristal dan koral. Dari mata kucing, mirah, pilar-pilar ini terbuat dari permata gemilang. Syair ini juga ada di kitab Amitochi. Ya, jadi kalau Sukawati, tanah surga, alam-alam yang indah, seperti ini. 1000 pilar yang kemegahannya tak tertandingi. Wisma indah ini memahkotai mereka. Di dalamnya terdapat berbagai permata. Susurannya dari emas dengan indahnya dilapisi pelat yang sangat berkilau. Wisma ini berkilau seperti permata, seperti emas cair, sungai Jamboda. Jadi di Amitochi juga ada pakung tesue atau air 8 jenis kebajikan. Ya. Lalu kemudian dengan teras, tangga, pinjakan yang dipoles baik, kuat, indah, dan sangat pas. Luar biasa menyenangkan dan membahagiakan. Dalam wisma permata ini berlimpah makanan dan minuman, dikelilingi sekumpulan peri, bergema dengan gendang, tambur, alat musik, engkau dihormati dengan salam dan pujian. Ini baru alam yaksa, Catur Maharajika. Tapi kondisinya udah indah banget ya. Dihibur oleh sekumpulan perempuan di teras wisma yang indah. Engkau yang keagungannya tak terbayangkan, dilengkapi dengan segala yang baik, bersenang-senang, layaknya raja, Wasewana di Nalini. Apakah engkau dewa, atau engkau yaksa, atau raja para dewa dalam wujud manusia? Para pedagang, para khalifah ini bertanya kepadamu, katakan pada kami, siapa namamu? Apakah engkau yaksa? Dewa muda itu menjelaskan, aku adalah yaksa. Yaksa ini dewa di alam tingkat pertama. Bernama Serisaka. Aku adalah penjaga daerah berpasir di gurun. Anda kebayang nggak sih? Daerah padang pasir. Tapi tadi dilukiskan hal yang indah banget. Berarti kan ada dimensi lain yang mereka masuki. Karena kalau kita nonton perjalanan Tong Samcong ya, kalau di daerah padang pasir nggak ada apa-apa. Yang ada halusinasi, yang ada kematian, yang ada di mana-mana. Kebetulan. Secara kebetulan kau peroleh atau muncul dalam pemenuhan. Apakah yang kau lakukan sehingga kesenangan itu bisa kau peroleh? Kalau dikatakan, bukan secara kebetulan semua itu aku peroleh. Bukan pula muncul dalam pemenuhan. Bukan juga ditempa olehku. Bukan juga diberikan oleh para dewata. Tetapi ini adalah perbuatan jasaku yang tidak tercela. Kebahagiaan ini kuperoleh. Itu baru surga tingkat pertama. Indah ya? Apalagi surga tingkat lain. Maka di agama Buddha, dengan rajin berdana, berbuat baik, melepas termasuk beban, maka Anda sudah bisa jadi penghuni surga. Nggak usah nunggu janji-janji, nggak usah nunggu kiamat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kasihan banget ya kalau kita berbuat baik masuk surga kalau udah kiamat. Kasihan, terlalu lama. Pikiran ini baik, Anda sudah masuk surga. Bahkan meditasi di dalam agama Buddha adalah saat bermeditasi, kita sudah mencapai jana, itu sudah melampaui alam dewa. Saat kita melampaui arupa jana, kita sudah mencapai kondisi di luar dari arupa jana, yaitu nirwana dalam hidup ini. Arupa jana sendiri berarti arupa Brahma.
Kita bisa menjadi Brahma, kita bisa menjadi arupa Brahma, bahkan melampaui dari itu semua selagi masih hidup. Jadi surga ada di mana kalau bertanya pada Master Zen? Plak, dipukul orang. Marah, neraka. Happy, surga. Ada kan jenderal bertanya, saya nggak percaya surga dan neraka ada. Coba tolong ambilkan baskom berisi air penuh. Ya, lihat di dalam baskom. Nggak ada apa-apa. Terus kepalanya dimasukin sama Master Zen. Sampai belum gitu. Nggak bisa dia keluar. Wah, sampai marah jenderal loh. Wah, bisa dibunuh itu Master Zen. Akhirnya dia dikeluarkan. Bagaimana rasanya? Waduh, hampir mati. Rasa di dalam gimana? Itulah neraka. Ketika sudah terbebas dari penderitaan, itulah surga. Oh, maka dikatakan surga dan neraka hanya sebatas pikiran saja. Oke, di jam 8, ini kita gantian. Saya rasa cukup ya, jadi berbagi itu sedikit, karena namanya dibagi-bagi. Kalau perlu dikali lah, atau dikuadrat, dipangkat gitu kan. Jadi makanya saya lebih senang kata memberi itu tanpa batas. Memberi itu tanpa batas. Kalau berbagi saya kurang suka, karena dibagi-bagi gitu kan. Kecuali dibaginya dibagi 0. Benar ya? Tak teringat. Jadi 0. Luar biasa. Infinitif. Infinite. Thank you. Thank you, Suhu. Xie Suhu. Saya Fani lihat persamaannya Ramani Lida dengan Suhu Ningsio itu adalah mudah sekali ya terinspirasi ya. Hanya dari sobekan kertas Dhammapada aja langsung satori, langsung cerah. Suhu. Seperti Ramani Lida juga sama. Ketika mendengar satu ceramah langsung cerah, langsung bergegas berbuat baik. Gitu. Sama seperti Suhu juga. Kita jadi pengen tanya lebih jauh sebenarnya. Dari Fani sendiri pengen tanya sih Suri. Kalau misalnya kita berdana, terus kita bilang semoga dengan dana ini saya bisa eh, kaya, semoga dengan dana ini saya bisa mencapai arahat, mencapai pencerahan. Itu sebenarnya kan dananya jadi seperti eh, apa namanya? Ada embel-embelnya gitu. Itu gimana sih? Boleh nggak sih sebenarnya? Di unmute dulu, Suhu. Ada perbedaan antara aditana, tekad, fayen, sama keinginan, tanha. Kalau kita berharap berdoa hanya karena keinginan, aku, sebut seman, sombongan, misalnya diri saya, demi aku. Tapi kalau kita bertekad, beda cerita. Ketika kita menempatkan, ini wiharaku, ini tempatku, ini rumahku, ini danaku, ini perbuatanku, berarti dilandasi oleh aku, maka atta. Tapi kalau kita bertekad, apapun yang saya lakukan dalam hidup ini, saya akan memberi. Dalam paramita, itu nggak bisa dilakukan 10-10-nya atau 6-6-nya kali mayana 6. Di Theravada ada 10 dasa paramita. Itu nggak mungkin 10-10-nya kita lengkapi dalam satu kehidupan. Biasanya kalau cerita-cerita di Jataka atau cerita di banyak kan Jataka karena the story of Buddha ya waktu jadi bodhisattva. Satu kehidupan cuma satu paramita yang difokuskan. Misalnya dana paramita. Dalam hidup ini saya tidak akan pernah menolak orang yang meminta sesuatu dari saya. Dalam hidup ini saya akan selalu memberi tanpa ada pikiran kedua. Dalam hidup ini, saya akan selalu menolong orang yang kesusahan dan memberikan bahkan termasuk yang saya paling sukai dalam hidup ini. Itu satu kehidupan tentang dana. Kehidupan selanjutnya masih dana. Kehidupan selanjutnya masih dana. Jadi kadang-kadang dana paramita itu bisa dilakukan sampai kalpaan. Hanya fokus di dana. Karena dana adalah paramita yang paling nomor 1. Baru dia melengkapi sila, baru melengkapi yang lainnya sampai 6 sampai 10. Nah, kenapa harus seperti itu bodhisattva? Mau bayangin, kalau hidup ini cuma sekali beres, ngapain bodhisattva sampai 4 asankya 100.000 kalpa? Nggak capek.
Setiap kelahiran selalu bertemu dengan Buddha. Enggak setiap kelahiran, maaf. Maksudnya setiap kesempatan ada Buddha di dunia, beliau selalu muncul. Dan harus di hadapan Buddha diramalkan akan menjadi Buddha Gotama, Siddhartha Gotama di usia kapan, anak berapa, dengan keluarga dari mana, dengan murid berapa dan segala macam. Itu harus mendapat ramalan setiap ketemu dengan Buddha. 4 asankya 100.000 kalpa. 1 kalpa ya berapa banyak, berapa lama. Mampu bertemu dengan Buddha. Mampu bertekad. Apakah pertanyaannya, setiap kali ketemu Buddha nggak bisa jadi arahat kah? Apakah ketemu dengan Buddha tidak langsung jadi biku, lalu kemudian pembebasan, selesai pada. Kenapa harus 4 asankya 100.000 kalpa? Jadi pelengkapan paramita itu tidak begitu sesimpel yang kita bayangin. Maka kalau ditanya, 4 asankya 100.000 kalpa, apakah betul hanya 28 Buddha yang ditemui oleh Bodhisattva Gotama? Kalau satu bumi ada 4 Buddha, 28 baru berapa? Apakah bisa mencapai 4 asankya 100.000 kalpa? 100.000 kalpa, apakah cuma 28 Buddha? Maka kalau di Mahayana, Buddha banyak banget. Dan satu Buddha itu ada 500 nama Buddha yang sama. 500 itu bukan angka 500 kalau di India. 500 itu artinya sangat amat banyak. Berarti sangat amat banyak Buddha yang namanya sama di semesta ini. Maka kita bayangkan, 4 asankya 100.000 kalpa. Melengkapi paramita. Selesai sampai bisa menjadi Buddha. Dari Buddha di Pangkara. Lama sekali. Jadi, tadi kalau kita ngarep-ngarep, pengen berdoa begini-begini, boleh nggak? Boleh aja. Why not? Tapi kebaikanmu berkurang. Mendingan bertekad. Susah bertekad. Lo punya 1.000. Ada yang minta 200.000. Dikasih nggak? Kalau Anda udah punya tekad, maka semua kan Anda kelaparan, Anda kasih sih. Wah, itu nggak ada kebijaksanaan dong, Suhu. Nanti kasihan dong dia. Ya udah tekad. Nih, cerita nih. Dijatakan nih. Waktu beliau menjadi pangeran, satu kerajaan itu cuma punya 1 gajah putih. Dan kalau ada negara yang memiliki gajah putih, kerajaan yang memiliki gajah putih, maka dia tidak akan diserang, dia tidak akan perang. Karena itu udah persyaratannya. Gajah putih adalah simbol victory, kemenangan. Nah, kerajaan beliau punya. Lalu ada kerajaan kecil mau diserang oleh kerajaan besar. Lalu kemudian pangerannya datang menghadap pangeran ini Bodhisattva. Berkata, boleh nggak pinjemin gajah putihnya? Oh boleh, silakan. Ya raja marah-marah lah. Ketika orang tahu gajahnya pindah ke sana, yang di sana tidak diserang, kerajaannya terancam. Apakah beliau tidak punya kebijaksanaan? Dikasih itu gajah putih. Kenapa? Dia sudah bertekad. Siapa yang datang kepada saya harus memberi apapun yang diminta. Itu tekadnya. Bukan masalah bijaksana lagi di sini. Diusir dia dari istana. Istriku, anakku, kalian mau menemani aku? Iya. Dalam perjalanan ada petapa tua, sangat amat tua renta. Ketemu melihat istrinya masih muda, gagah, istrinya cantik gitu ya. Istrinya cantik dan masih baik. Lalu dia berkata, hai pangeran yang gagah, dia nggak tahu itu pangeran. Hai pemuda yang gagah, aku lihat kau punya istri yang masih sangat kuat, bisa menopang dan menemani aku. Bolehkah dia menjadi pendampingku, menjagaku, sampai aku meninggal? Istrinya loh diminta. Tidak ada kata, tidak, istriku. Kamu sudah tahu tekadnya kita, tekadnya saya. Iya. Maukah kamu bersama Bapak ini? Asalkan kamu bisa memenuhi tekadmu, aku akan melakukan. Istrinya itu ya saudara yang kelahiran sekarang. Anakku, sekarang ibumu sudah menemani orang lain. Sekarang tinggal kita berdua. Mari kita lanjutkan perjalanan. Tengah perjalanan ada saudagar melihat anaknya. Anakmu kelihatan sangat kuat. Bolehkah menjadi
budakku, jadi budak. Ini adalah anak dari pangeran, mau jadi budak diminta. Anakku. Tekadnya ayah ada tidak bisa menolak apa yang diminta. Ini udah paling parah. Sampai gajah, sampai istri, sampai anak pun diminta, diserahkan. Jadi dia hanya berjalan seorang diri. Dan dia berjalan, kemudian dia pergi ke kerajaan tetangga, mau ketemu dengan sahabatnya. Dan di akhirnya sahabatnya berkata, saya akan berikan kamu satu tempat, bangunlah kerajaan baru di sana. Lalu muncullah Raja Dewa Sakra beserta gajah putih, beserta istrinya, dan beserta anaknya muncul. Ternyata itu adalah ujian dari Indra Dewa Sakra. Bayangin Bapak Ibu Saudara sekalian, dewa aja masih nguji-nguji bodhisatwa. Berani ya. Indra turun hanya untuk menguji, benar enggak ini dana paramitanya? Benar enggak ini tekadnya? Benar enggak ini janjinya? Sampai segitunya. Dan kamu sudah lulus di dana paramita. Itu adalah kelahiran terakhir di dana. Belum masuk ke sila, belum masuk ke yang lain-lain. Lulus. Dan akhirnya kembali pulang dengan bahagia. Tapi bayangin kalau zaman sekarang. Pak Edi, bolehkah ibunya aku jadikan sebagai pembantu di rumahku? Waduh, ngamuk-ngamuk. Romo Edi. Wah, Bapak guru kita ngamuk langsung. Nggak bakalan dia jadi badut lagi misalnya begitu menghibur anak-anak kan. Marah dia. Jadi monster. Ya nggak mungkin kan. Jadi ini ada di kitab suci. Apakah kitab suci bohong? Apakah itu dongeng buat anak-anak? Tapi kita pakai di sini. Loh katanya nggak bijaksana dong kalau begitu. Ketika aditana Anda sudah muncul. Kalau Anda potong aditana Anda, ya sudah gagal. Kita hanya muter-muter aja terus begitu. Ngerti ya, Van? Yang saya bahas ini lebih tinggi loh. Ya, bukan cuma sekedar boleh nggak sih kita berdana terus kita ngomong, saya udah berdana, sudah begini, sudah begitu. Apalagi ini wihara ini tanah saya loh, atau tanah engkong saya loh. Ada satu raja, Liang Uti, ditanya sama Bodhidharma, memanggil Bodhidharma. Ketika Bodhidharma baru saja datang ke Cungpo. Bodhidharma tanya, Anda master yang dikatakan Master Zen dari India. Ya. Saya ini udah bikin 999 wihara loh, tersebar besar kecil, 9 yang gede, 9 yang paling besar. Itu yang terkenal di seluruh daratan ini di zaman dinasti Sang. Saya yang paling berjasa buat agama Buddha. Apakah saya punya jasa kebajikan? Bodhidharma bilang, Meyo. Nggak ada. Dia pergi. Goodbye. Dia marahlah raja. Di zaman setiap dinasti, cuma saya yang bisa mampu membangun begitu banyak wihara. Saya dibilang nggak punya jasa kebajikan. Dia panggil penasehat biku penasehat namanya Kose. Penasehat yang lain. Hai, Sufu atau Kose. Barusan saya memanggil Bodhidharma, dia begitu bilangnya, Meyo, Pungte, nggak ada jasa kebajikan. Kurang ajar katanya. Wah, kan Bodhidharma udah nanya, nanti raja marah enggak? Saya bilang, saya enggak marah. Ya sudah, itu jawabannya. Yang dijawab Bodhidharma adalah paramata. Yang diminta oleh raja adalah samuti, kebenaran biasa. Kalau secara kebenaran biasa, iya Anda sudah bangun banyak wihara. Tapi secara paramata, itu menunjukkan keakuanmu. Mana dana paramitamu? Kalau namanya udah berdana itu melepas. Melepas itu bukan punyaku. Maka ketika Anda bertanya, saya sudah bangun wihara, berarti kan wiharaku. Apakah saya punya jasa kebajikan? Kebajikanku. Ya tidak Anda. Nah itu dia. Jadi hanya memberi tak harap kembali. Itu lagunya tuh yang sering dinyanyikan oleh dulu waktu kita kecil, kasih ibu. Hanya memberi tak harap kembali. Itu dana paramita. Kalau hanya memberi tapi ngarap kembali, itu namanya uang kembalian. Kalau dulu di supermarket kembalinya permen. Hanya memberi tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari itu. Itu kasih ibu. Oke, Van.
Aduh, sadu, sadu. Bagus sekali, so sangat menginspirasi. Semoga kita bisa bertekad seperti itu yang tidak tergoyahkan, seperti Waduh, susah, kisahnya. susah. Itu hanya bodhisatwa ya. Levelnya kita belum nyampe. Kita bertekad Ya, dalam itu waktu kan ada yang cerita sempit satu mungkin ya, lagi, Suci ya. Sariputra. Sariputra pun masih dites sama Indra Dewa Sakra. Indra nyaman jadi anak kecil. Sariputra, ibuku sakit, butuh bola mata. Dia nggak bilang kanan atau kiri. Terus kemudian Sariputra mencongkel. Terus diberikan pada anak ini. Anak ini bilang, bau. Diinjak bola matanya. Sorry, salah. Sariputra ambil yang kanan. Dia bilang, bukan yang kanan, udah dicongkel. Tapi yang kiri. Yang kiri. Ini udah dicongkel. Iya, bukan yang kanan, tapi yang kiri. Akhirnya dicongkel juga yang kiri. Terus, bau sekali, dibuang, diinjak. Buta kan? Logikanya begitu. Sariputra yang punya wisdom, kebiasaan masih kena tes. Terus kemudian Sariputra nggak marah. Dia dengan ikhlas. Akhirnya anak kecil itu berubah lagi jadi Indra Dewa Sakra. Jadi kalau di kitab suci Indra ini jahil ya sebenarnya. Ngetes alam baik. Iya kalau dia Indra, kalau bukan Indra, harusnya udah buta lah kita gitu kan. Karena dia Dewa Indra ngetes dan akhirnya dana paramitanya lulus untuk Sariputra. Kira kembalikan utuh, tidak ada cacat sekali. Dan jangan lakukan ini di rumah. Yang kita bisa lakukan adalah donor mata. Nggak usah ambil cerita itu dicongkel matanya. Donor mata bisa, karena diambil hanya retina. Oke. Baik, sadu, sadu, sadu. Semoga bisa mempunyai parami seperti demikian. Suhu dan Ramani, ada pertanyaan masuk dari Bapak Lim Tuan Lee. Selamat malam Suhu, Nengshu, Ibu Rida Melani. Maaf, saya ingin bertanya. Ada mereka yang ada hubungan dari jodoh hutang karma baik maupun buruk. Bagaimana cara melepaskan mereka supaya tidak berhubungan jodoh karma buruk, jumpa lagi, jumpa lahir semula sekali tiada ulangan dari hutang karma buruk jodoh mereka. Boleh penjelasan pencerahannya, loba dosa moha, tiada mengikat batin, hutang jodoh, jumpa lahir semula kembali. Mungkin maksudnya kalau kita punya jodoh yang karma baik dengan karma buruk dengan seseorang, gimana kita untuk menyelesaikannya gitu biar nggak ketemu lagi gitu mungkin maksudnya. Silakan mungkin Ya, Suhu atau Ramani Lidah. saya boleh jawab dulu ya, Su ya. Ada kisah nyata yang pernah saya temui ya, ketika satu ibu konseling gitu ya, mengeluhkan tentang anaknya yang sangat susah diatur, anaknya yang gampang marah, kadang bersikap kalau tanda kutip kurang ajar gitu ya. Sampai satu waktu saking menyebalkannya si anak sikapnya ini, si ibu sampai lupa gitu, kebawa emosi, akhirnya anaknya ini dicekek gitu. Saking marahnya dia gitu. Kemudian si anak tuh nggak minta ampun, nggak minta tolong dilepaskan, nggak, dia diam seperti nantang gitu ya. Sampai akhirnya si ibunya sendiri gitu. Karena dia lihat anaknya sudah semakin susah napas, dia baru lepaskan dan dia berupaya mengendalikan emosinya. Nah, satu waktu ketika dia ngobrol panjang sekali sambil menangis gitu ya, gimana cara saya menghadapi anak yang seperti ini. Ya mungkin yang tadi Pani maksudkan kan, yang tadi ditanyakan oleh Bapak yang menanyakan, kita punya satu kehidupan lahir sebagai manusia kan karmanya karma baik sebenarnya ya, tapi kemudian berjodoh dengan anak yang lahir dari rahim kita, menjadi anak kita. Tapi sikapnya, laku hidupnya itu benar-benar menguras kesabaran kita, bahkan melelahkan jiwa kita gitu ya. Ketika dia sambil menangis itu dan berulang-ulang cerita hal yang sama, kemudian akhirnya kami tahu bahwa si anak ini di masa lalunya adalah musuh besar dari si ibu ini. Sampai kemudian dikasih tahu dia datang untuk memperbaiki kondisi
Karena dia lahir sebagai anak dan dia lahir sebagai ibu, berarti punya kesempatan. Karena seorang ibu kan yang tadi Su Ningsih bilang, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menerangi dunia. Bersyukurnya mereka berjodoh sebagai ibu dan anak. Dalam arti kodrat ibu yang melahirkan anak. Anak kan berarti melindungi, menjaga, mendidik, meluruskan. Maka kemudian diberitahukan kepada si ibu ini, jika musuhmu sekarang lahir sebagai anakmu, maka inilah kesempatan bagimu dan juga anakku untuk memperbaiki karma. Jika dulu bermusuhan dengan sangat begitu luar biasa, maka di kehidupan inilah kamu bisa kemudian belajar membuka hati cintamu, hati kasihmu, memaafkan dan tetap mencintai dia setulus hati. Jangan sampai terlontar umpatan, sumpah serapah gitu ya. Kadang ucapan orang tua adalah doa bagi anak. Jadi ketika itu si ibu diminta untuk belajar membuka hati sabar yang lebih luas. Si ibu diminta untuk belajar menerima anaknya yang mungkin dalam tanda kutip melelahkan dan tidak sempurna ini, dengan tetap berupaya memperlakukan dia dengan baik, dengan berupaya bersikap dan mengucapkan kata-kata yang baik, tidak kasar, tidak mengucapkan sumpah serapah. Dan kemudian si ibu diminta, jika engkau tidak bisa merubah anakmu, paling tidak engkau bisa merubah dirimu sendiri. Hatimu yang harus dirubah. Jadi mindset kita yang harus berubah. Jika kita memperlakukan dia sebagai musuh, maka dia akan menjadi musuh yang terus melelahkan dan menyakiti kita. Tapi ketika kita belajar yang Buddha katakan, jadikan dia sebagai guru kehidupan yang mengajarimu kesabaran dan keluasan hati. Maka itu pelan-pelan kemudian dilakukan oleh sang ibu. Believe or not, seiring waktu saya melihat kehidupan mereka berubah. Tidak sempurna, tapi jauh lebih baik ketimbang saat si ibu mencekik anaknya itu. Dan itu juga mungkin terjadi ya ketika kita berjodoh dengan pasangan yang mungkin tidak sesuai harapan kita. Yang saat awalnya mungkin terlihat ini adalah orang yang tepat bersamaku, berjalan seiring sepanjang sisa hidupku. Tapi kemudian kita menemukan ternyata dia punya banyak kekurangan, punya banyak keburukan yang lelah hati kita ketika menghadapi ucapan-ucapannya, sikap dan perlakuannya. Dan dalam tanda kutip mungkin kita akan merasa, aduh nyesel amat ya. Kalau saya tahu dia seperti ini, rasanya mungkin dulu nggak jadi aja kali ya, jadi pasangan. Tapi ketika kita sudah memilih, seandainya kita masih mampu dan bisa melapangkan hati kita dengan kesabaran dan cinta kasih kita, memperlakukan dia dengan baik, memperlihatkan sikap-sikap yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang pasangan. Saya yakin ketika kita merubah pikiran kita, merubah hati kita, maka atmosfer kebajikan juga ada di antara kita. Tidak seketika seperti tukang sulap yang om pimpa gambreng langsung putih hitam gitu ya, berubah enggak gitu ya. Tapi memang butuh waktu. Dan disinilah kekuatan dari memberi ya, memberi yang tadi sunahkan, memberi dengan memaafkan, memberi dengan ketulusan, menerima ketidaksempurnaan dia, dan tetap memberikan kasih sayang kita, cinta kita, perhatian kita, kesabaran kita. Maka saya yakin seperti perumpamaan batu karang yang keras sekalipun, jika ditetesi air setetes demi setetes, lambat laun batu karang yang keras ini akan berlubang. Demikian juga kekerasan hati manusia. Ketika dengan keterbatasan pemahaman mereka terhadap hal-hal yang baik, mereka menjadi orang yang menyebalkan, menjadi orang yang melelahkan, menjadi orang yang menjadi beban hati buat kita. Tapi kalau kita punya keluasan kasih cinta dan kerelaan memberi, ya, memberi sepanjang hidup kita dengan kekuatan kasih sayang itu, mudah-mudahan andai pun berjodoh dengan hal yang buruk, apa itu kehidupan ekonomi, anak-anak, pasangan, ataupun hal lain kondisinya, maka jika kita tidak bisa merubah yang di luar, belajarlah merubah yang ada di dalam kita. Karena kita sebenarnya adalah orang-orang yang berhak untuk bahagia di tengah ketidaksempurnaan hidup yang kita jalani.
Kita orang yang berhak untuk memilih apakah bahagia sepanjang sisa hidup kita atau menderita meratap sebagai orang yang kalah dengan kelelahan sepanjang hidup kita. Kita berhak untuk memilih. Dan Buddha mengajarkan satu hal yang indah tentang metta atau cinta kasih. Yang dikatakan dengan kekuatan memberi cinta kasih itu, maka seperti seorang ibu mempertaruhkan jiwanya, melindungi anaknya yang tunggal. Demikianlah kepada semua makhluk dipancarkan tanpa batas, ke atas, ke bawah, dan ke sekeliling tanpa kebencian. Seperti itu ya Fani. Mudah-mudahan juga bisa dipahami dengan yang baik. Aduh, sadu, sadu. Saya pikir kita juga berjodoh ya dengan ceramah kali ini gitu ya. Sehingga bisa bertemu dengan Ramanilida dengan topik kali ini, dengan Suhoningshu dengan topik kali ini, sehingga bisa membuka wawasan, pencerahan, dan hati kita mungkin kepada Bapak Lin, Tuan Li juga. Jadi mungkin ada saudara-saudari kita atau Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung, silakan bisa untuk unmute dan bergabung dengan kita. Silakan. Ingin bertanya secara langsung. Untuk Bapak Lim Tuan Li, kalau memang ingin bertanya lagi, silakan. Oke, terima kasih. Baik, sebenarnya tidak habis-habis ya topik tentang indahnya berbagi ini ya, Ramani ya. Banyak sekali yang kita bisa kupas selain daripada tadi kisah-kisah pribadi, kemudian juga manfaat-manfaatnya, kemudian adalah berbagi itu dilihat dari perspektif kebajikan dan paramita. Banyak hal yang kita bisa kupas. Tapi kalau misalnya kita bisa kupas dari sisi misalnya kepada siapa kita harus berdana itu, bagaimana Ramani? Ya, kepada siapa kita harus berdana. Ada pemahaman yang kita terima. Berdana pada sangga itulah berdana yang terbesar hasilnya gitu ya. Orang-orang yang sudah mencapai tataran kesucian. Namun kalau kita berbicara sebagai sesama manusia, ketika kita bertemu dengan orang yang lebih membutuhkan, orang yang benar-benar dalam kondisi terjepit antara banyak persoalan, kepada mereka kita bisa memberikan bantuan sekecil apapun, itu seperti memberikan orang setitik air saat mereka kehausan di padang pasir. Mungkin sedikit yang bisa kita berikan, tapi itu sangat berarti sekali. Ya, ketimbang kita berpikir, saya emang mau dananya ke Bante aja, supaya pahalanya lebih besar gitu ya. Tapi ketika kita lewat akan ke wihara mau berdana ke Bante, ya kita ketemu gitu ya sama orang yang memang kondisinya benar-benar membutuhkan saat itu makanan yang memang kita bawa. Itu kan ada perang batin kita, berdana kepada biku dengan pahala lebih besar atau kepada seorang yang kita temui tapi kondisinya sangat memprihatinkan. Perang batin itu bisa saja membuat kita berpikir, itu mending dana ke Bante aja lah, lebih pahalanya gede. Kita melewati kesempatan itu. Tapi ketika kita berbicara sebagai sesama, maka di saat ada orang yang jauh lebih membutuhkan, maka kita melakukan kebajikan sekecil apapun dan itu menolong mereka, maka saya berpikir itu akan jauh lebih bermanfaat. Karena bukannya kita tidak menghargai niat kita ke Bante ya, mungkin Bante di wihara banyak yang berdana, makanannya juga mungkin nggak kekurangan. Tapi ini kita lewatin gitu ya, kita benar-benar kehilangan kesempatan untuk membantu orang yang jauh lebih membutuhkan. Dan kalau yang tadi Suhoningshu bilang, kita juga bermain dengan ego kita ya, dengan keserakahan kita. Keserakahan untuk memiliki karma baik itu juga termasuk keserakahan halus ya. Yang nggak apa-apa, kita memilih dana ke Bante nggak apa-apa. Tapi ketika kita bisa melawan keinginan mendapatkan pahala besar untuk diriku, untukku, kepentinganku, bantu, tapi dengan memberikan itu, ketulusan kita teruji di situ. Keikhlasan dan kerelaan kita untuk memberi itu benar-benar menjadi sebuah keindahan yang nyata bagi orang yang menerima. Saya pernah, Fani dan Bapak Ibu teman-teman, dengan sekelompok relawan, itu di saat pandemi sedang puncak-puncaknya,
datang ke beberapa pelosok daerah yang benar-benar kondisinya sangat memprihatinkan. Saat itu banyak orang yang memang takut untuk keluar berbagi, ya, untuk memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan keluarga saya pun sudah mengingatkan, mama kan punya sakit bawaan, sok atulah jangan kebanyakan keluar selama pandemi ini. Cuma saya berpikir, dan teman-teman relawan juga berpikir, jika kita semua takut keluar untuk memberi dan berbagi bagi yang membutuhkan, lantas siapa yang akan menolong mereka? Di tengah kekhawatiran itu, dengan sikap hati-hati, kami melindungi diri dengan hal-hal yang dibutuhkan, kami datang berbagi ke sana. Dan di sana kami bertemu dengan banyak sekali orang-orang tua yang terlantar, yang tinggal cuma sendiri, tidak ada yang merawat, bahkan juga kemudian ketika kita masuk ke rumahnya, awalnya memang kita takut ya. Tapi kemudian ketika kita buka pintu dan dia dipapa untuk duduk, kita menyerahkan dana yang kita bawa, lihatnya sampai ditaruh di junjung kepala gitu ya, dan mengucap doa panjang untuk kita. Dan di akhir dia bilang, ya Allah, terima kasih, saya punya makanan hari ini untuk saya dan cucu saya. Dan satu waktu, ketika di satu rumah yang kami datangi, biasanya kami door to door gitu ya, datangnya ke rumah-rumah. Ada relawan muda yang begitu menyerahkan dana, tiba-tiba dari di belakang tuh dipeluk sama ibu-ibu tua gitu ya. Si ibu teh sambil nangis, sambil berucap doa panjang. Terima kasih ya Nek, terima kasih. Relawan kami shock sebenarnya, saya tahu dari ekspresi mukanya itu shock ya. Kenapa? Kan lagi pas Delta, waktu zaman gitu ya, lagi sedang puncak-puncaknya gitu ya. Khawatir, saya takut khawatir gitu. Tapi dia tetap membiarkan ibu itu memeluk dia sambil menangis, dan kemudian dia melepaskan pelukannya. Si relawan ini saya lihat membasuh matanya. Dia bilang, kamu kenapa? Saya terharu ibu. Sebenarnya saya takut banget tadi waktu dipeluk. Saya khawatir. Tapi saya nggak sampai hati melepaskan pelukan ibu itu. Tapi saya bahagia sekali, ibu. Saya bahagia sekali. Hari ini paling tidak apa yang kita lakukan bisa meringankan beban yang harus ditanggung oleh saudara-saudara kita. Dan saya merasa bahagia ketika bertemu dengan orang-orang muda yang seperti ini ya. Ketika dia datang dengan ketulusan, datang dengan hati yang baik, ya, menyerahkan dengan kerendahan hati. Saya selalu bilang ketika membawa relawan ini, ketika kalian memberikan, berikan dengan kedua tanganmu dan sambil menundukkan kepala. Saat kamu memberikan, katakan terima kasih. Kan mungkin orang berpikir, ketika saya memberikan harusnya saya yang dibilang terima kasih. Tapi saya juga mengatakan kepada yang memberi, Bapak, Ibu, Om, Emak, gitu ya, tolong sama-sama menunduk, sama-sama bersikap anjali, dan kita saling mengatakan terima kasih. Dan saya bilang kepada para relawan, ketika kita bisa punya kesempatan seperti ini, jangan merasa tinggi hati. Jangan merasa lebih tinggi dari orang yang kita beri. Karena sesungguhnya kitalah yang patut berterima kasih kepada mereka. Karena keberadaan mereka, kita punya ladang kasih untuk memberi seperti ini. Kita bersyukur adanya mereka, kita punya kesempatan. Jadi seperti itu Pani, ketika kita memberi, awalnya mungkin tadi sudah saya bilang aditana dan keakuan. Tapi kalau kita memang mungkin dalam tahapan awal ya belajar, ketika kita memberi, kita mungkin bisa mengatakan, semoga dengan kebajikan ini orang tuaku bisa sembuh. Semoga dengan kebajikan ini anak-anakku bisa bertumbuh dengan kebaikan pula dalam hidupnya. Semoga dengan kebajikan ini aku bisa menjadi kaya. Itu kan doa yang waktu saya kecil juga ya, karena naif gitu ya. Tapi jujur Su dan teman-teman semua, setiap kali saya berdoa, setiap kali saya memasang dupa di depan rumah, saya selalu mengatakan, semoga dengan kebajikan yang saya lakukan, dengan berkah yang aku miliki, aku bisa lebih banyak berbuat bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan itu yang selalu saya ucapkan dari waktu ke waktu. Dan saya merasa bersyukur. Ketika kesempatan-kesempatan itu datang, saya juga mengajak anak-anak, pasangan, saudara-saudara saya, yuk, mumpung kita masih punya kesempatan. Masih ada waktu tersisa buat kita hidup di dalam damai, terasa indah, harusnya kita jalankan damanya. Masih ada waktu ya yang tersisa buat kita.
Dan kita tidak tahu berapa banyak waktu yang masih bisa kita miliki. Jadi gunakan setiap waktu dan kesempatan menabur benih-benih kasih dan cinta sebanyak yang kita bisa, sekecil apapun. Terima kasih, Fani. Terima kasih, Ramani Lida. Sangat menyentuh tadi sharingnya bahwa kita seringkali seperti itu ya, Ramani, bahwa kita berpikir, oh berdana ke sini lebih banyak nih kebajikannya. Jadi egois gitu sebenarnya dananya itu, bukan yang tulus sebenarnya. Jadi kita lebih berhati-hati ke depannya bahwa dana itu esensinya sebenarnya apa gitu ya. Untuk pertanyaan tadi dari Bapak Lim Tuan Liu, beliau bertanya bagaimana pendapat Suhu Xiu terhadap jodoh dengan pertemuan jodoh dengan orang-orang yang baik dan orang-orang yang bermusuhan dengan kita, supaya tidak terulang lagi jodoh dan tidak Oke. berhutang lagi. Pertama, definisi jodoh dalam Mandarin namanya in yuan, ya. In adalah sebab, yuan adalah kondisi. Jadi harus berpikir yang menjadi jodoh apa sebabnya. Kenapa dia bisa berjodoh sama kita? Kondisi apa yang menyebabkan dia menjadi jodoh kita, baik jodoh baik maupun jodoh buruk. Kalau kita tahu sebabnya, maka kita akan menerimanya. Masalahnya kita nggak tahu apa sebabnya, tapi Sang Buddha sudah jelaskan. Jodoh baik akan bertemu kembali dalam masa yang akan datang dengan kondisi yang bahagia, yang baik. Jodoh buruk pasti lebih kuat lagi karena kebencian powernya sangat amat kuat. Dia tidak akan lepaskan. Orang baik dikenangnya sedikit, tapi kalau kita benci sama seseorang, wah, sampai meninggal pun akan dibawa. Jadi jodoh tidak baik, ya sebabnya karena tidak ada penyelesaian dalam setiap kehidupan. Maka gampang cinta kasih tanpa batas, termasuk menyayangi musuh-musuhmu dalam hutang piutang di musuh masa lalu, masa sekarang, dan jangan bikin musuh untuk masa depan. Itu aja. Jadi kalau Anda tidak mau ketemu lagi sama musuh-musuhmu di masa depan, jadikan musuhmu sebagai sahabat sekarang. Minimal kita tidak ada benci sama dia. Kalau dia masih mau sama kita gimana-gimana, urusan dia. Potong semua kenangan-kenangan tentang dia yang hanya membuat kita membenci. Lepaskan, namanya fangxia. Ini fang pusya, beban ada di sini. Kalau kita tidak bisa melepaskan, batunya tetap ganjel. Kalau kita mau melepaskan, batunya taruh. Kita ini pemulung kok. Pemulung apa? Pemulung sampah. Saya bilang, yang disimpan dalam batin kita, yang disimpan dalam hati kita, cuma sampah. Kok dikumpulin? Kalau mau jadi pemulung, pemulung emas, permata, diamond, kumpulin, di-save, disimpan baik-baik, dikunci. Lah ini sampah kebencian, sampah kekesalan, dendam, berantem, ribut, kata-kata. Itu kan udah berlalu. Makannya kapan sih? Dulu, sekarang udah busuk, kok disimpan? Anda nggak suka sama sesuatu yang busuk, tapi Anda simpan. Nah, akhirnya kan jadi bau, jadi kebawa terus, jadi tidak nyaman. Anak-anak di sekolah coba disuruh bawa kentang ke sekolahan. Anak-anak, setiap hari kamu masukin kentang dalam kantong plastik. Bawa terus ya, satu aja deh, jangan banyak-banyak. Bawa terus di tas kamu, setiap saat mau sekolah harus dibawa. Terus, ya hari pertama nggak apa-apa, pada happy-happy, kedua nggak apa-apa, tiga, terus 1 minggu berlalu, 1 bulan, jangan kan 1 bulan, 1 minggu aja kalau dia udah lembab dan kemudian udah busuk, itu kan bau sekali. Kentang. Terus gurunya tanya, kalian simpen terus ya sampai 1 bulan? Wah, udah nggak ada yang tahan. Bau sekali, sudah busuk. Terus gurunya, sebagai guru kita tanya lagi, yang kalian simpen apa? Kentang busuk. Wangi kah? Bau. Indah kah? Tidak. Itu baru kentang ya, belum telur busuk ya. Jadinya
Kamu bawa-bawa terus? Iya. Menyenangkan? Tidak. Tapi kenapa? Kebencian bercokol di hati kamu, digendong terus. Memangnya lagunya siapa itu? Mbak Surip. Tak gendong kemana-mana. Benci, kesel, dendam, tak gendong kemana-mana. Ya capek toh. Ya begitulah. Jadi kalau kita mau menyelesaikan, batin kita dulu selesaikan, meditasi pemaafan, maafkan, termasuk maafin diri sendiri yang tidak bisa memaafkan. Maafin dulu diri sendiri. Lepaskan batin ini, lepaskan, buang sampah-sampah, recycling, dan jangan membenci diri sendiri. Itu. Jadi kalau Weneng mengatakan, panau ciputi, masalah adalah kebodian. Tanpa ada masalah, kita mungkin tidak bisa mencapai kebodian. Jadi kebencian ini, jadikan dia sebagai pupuk. Ini udah bersarang di hati saya. Coba bayangin, kekotoran, noda yang membandel, tidak dibersihkan, tidak dicuci. Jadi apa? Coba luka sedikit, kalau udah borok, tidak diobati, menganga, dan kita bawa kemana-mana, bisa diamputasi. Ya itulah. Jadi kalau Anda bertanya bagaimana memutus orang dan karma buruk, itu nggak bisa diputus. Itu adalah jodohmu. Hanya bisa diterima ketika kita sudah bisa menerima, kita mendoakan, kita menyayangi, kita melepaskan. Melepaskan. Yang diputus adalah ikatannya. Ikatan dendam, ikatan benci, ikatan itu yang diputus. Kalau jodohnya nggak mungkin bisa putus. Banyak kok juru selamat Anda kadang-kadang musuh Anda. Dan orang yang mencelakakan kita kadang-kadang teman kita atau keluarga sendiri. Yang kita anggap jodoh baik, yang kita percaya, yang kita dukung, taunya dia pengkhianat. Yang kita didik sama ini malah dia mencelakakan kita. Jadi di mana beda antara baik dan buruk? Tipis. Dua ini selalu nyantol. Di tengah kebaikan ada keburukan, di tengah keburukan ada kebaikan. Nggak ada orang yang 100% baik, nggak ada orang yang 100% jahat. Tapi kita bisa menerima dua-duanya, maka kita bisa bekerja dengan baik. Kalau Anda cuma mau yang baik aja, Anda kan menderita. Kalau Anda tidak menerima yang tidak baik, maka Anda juga sangat amat menderita. Ketika kita mau menerima semuanya, dan menjadikan ini kekuatan, kenapa karma buruk saya banyak berbuah? Berarti karma baik saya kurang. Tambahkan karma baiknya. Jangan cuma maunya meminta, lagi ada pengennya jadi kelihatan bagusnya. Begitu udah dapat kelihatan belangnya. Begitu ditagih, dihancep. Awas, macam-macam. Orang ngutang baik banget, bayar utang galak banget. Kan begitu dunia. Oke, jadi putuskan benangnya. Jodoh biarkan, buruk menjadi baik. Yang baik jangan sampai jadi buruk. Thank you, Amitofo. Baik, terima kasih Su. Semoga bisa menjawab ya Bapak Lim Tuan Li, bahwa jodoh itu memang harus kita jalani, tapi kita coba berhenti untuk membenci ataupun melekat begitu ya, mungkin maksudnya Suhu ya. Kita berhenti untuk membenci, kita berhenti untuk melekat sehingga kita bisa keluar dari samsara ini, tidak berputar-putar lagi, tidak melekati lagi, tidak membenci lagi. Baik, terima kasih Suhu. Yang lain, apabila ada yang bertanya, silakan. Mumpung kita masih punya jodoh baik, bisa bertanya kepada Suhu Nengshu dan Ramani Lida. Fani sangat senang ya, kata-kata Ramani Lida ini dari tadi diulang-ulang adalah setiap ada kesempatan, Ramani selalu mengambil kesempatan itu gitu untuk berbuat baik. Begitu juga dengan Suhu, juga dari tadi juga menyampaikan bahwa setiap ada kesempatan, Suhu selalu melakukan yang terbaik sehingga bergulirnya itu ke arah yang baik gitu ya. Mengambil kesempatan untuk mengajar, mengambil kesempatan untuk berdana dhamma kepada murid-murid, kepada semua, akhirnya menjadi Suhu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi selalu mengambil kesempatan baik sehingga kesempatan-kesempatan berikutnya, peluang-peluang berikutnya, dan kejadian-kejadian berikutnya juga ada hal-hal yang baik gitu yang diambil oleh Ramani dan Suhu.
Mungkin ada teman-teman atau sahabat-sahabat di sini yang ingin bertanya tentang seputar topik indahnya berbagi. Silakan. Baik. Mungkin kalau dari Suhu ada ingin sharing lagi nggak selain yang tadi kita sudah bahas sampai sejauh ini, Suhu? Kita masih ada waktu sebentar, mungkin kita maksimalkan ini. Saya itu Oke. sangat senang kalau misalnya kita bisa memaksimalkan kesempatan bertemu Suhu dan Ramanda. Ini kesempatan. Boleh nggak saya izin sedikit aja ya menambahkan tadi Monggo. yang kan Boleh, Ramani, silakan. itu sempat ditanya sama mamanya berapa tadi gajinya sebulan 5.000 gitu ya goceng. Saya teh ngerasain pengalaman yang seperti Su sampaikan. Saya 30 tahun mengajar di SMK Negeri dan SMK PGRI. Waktu itu saya diminta menggantikan seorang Romo Mohtar Rasid. Itu Romo yang memang dari keluarga Muslim atau dari Padang. Di Ketika beliau Manado. mengajar di banyak tempat, beliau tidak tolong bantu saya gitu ya. Saya ngebantu ngajar di kelas 1, beliau pegang kelas 2 dan kelas 3. Kemudian juga diminta ngajar untuk di SMP Serpong. Itu teman-teman, mungkin kalau diukur dari angka, itu nggak akan bisa terjawab bagaimana kita bisa sampai ke sana. Tapi percaya, keindahan hati yang kita jalani untuk memberi, itu membuahkan hasil yang luar biasa saya bilang. Mungkin tidak dari sana kita mendapatkan, tapi dari banyak jalan yang lain. Waktu itu saya pertama kali terima amplop gaji ya, itu tuh 10.000 ya, 10.000 sebulan gitu. Terus selama saya 30 tahun sampai saya pensiun akhirnya itu saya terima gaji terbesar adalah 200.000 setelah 30 tahun saya mengajar. Nggak mungkin kalau secara angka yang tadi Sulu bilang, itu ya kita dengan hati dan cinta, kita hadir untuk anak-anak karena sebuah misi yang, ya hidup kita kan punya satu tugas mungkin ya, punya misi yaitu menyampaikan apa yang Buddha ajarkan kepada kita dengan hati yang dipenuhi oleh keindahan gitu ya. Dan di sanalah kita bisa bertemu dengan hati anak-anak kita. Jadi kepada para guru, para dhamma duta, kepada para samana atau siapapun kita yang bergerak dan diberikan kesempatan dalam hidup ini untuk mendidik, datanglah dengan hati kita di setiap kelas yang kita temui ketika kita bertemu dengan orang-orang yang kita hadapi. Karena ketika kita datang dengan hati, maka kita juga akan bertemu dengan hati mereka. Dan angka itu akan tergantikan oleh kebahagiaan yang lebih bisa. Itu yang sudah love ya. Cinta adalah kekuatan terbesar yang bisa merubah hidup kita menjadi lebih berkah, ya menjadi lebih jaya ternyata juga ya. Kan kalau orang bilang 300.000 sejuta, sampai kemana jauh banget ya. Tapi udah sampai gitu, ketemu aja rezeki. Jadi yakin kita nggak akan pernah kekurangan ketika kita memberi dengan ketulusan dan cinta. Itu ya Fani, terima kasih. Nah mungkin Su bisa nambahin. Ya, tadi sebetulnya mau nutupnya tentang guru ya. Jadi lagu tentang guru, himne guru itu memang betul-betul luar biasa. Bedanya zaman dulu dan zaman sekarang gimana nih, gitu kan? Kalau dulu guru itu betul-betul kita rasain ya, yang kita sekolah zaman dulu ya, benar-benar kayak orang tua kita yang ada di sekolah. Dia ngajar tuh pakai hati. Sampai sekarang pun saya masih ingat semua guru-guru saya dari TK, yang benar-benar ya, yang benar-benar care, yang benar-benar perhatian, semuanya mukanya masih jelas. Walaupun saya nggak tahu mereka sekarang masih ada atau tidak, tapi doa kita untuk mereka semua selalu dalam doalah kalau kita mengenang kebaikan. Guru, selamanya tetap guru. Makanya kalau di dalam Mandarin, Lao Shi, selamanya dia sampai tua pun jadi guru. Kayak Lao Shi, ngerti kan? Sekali Anda masih muda, udah jadi guru, Anda udah selamanya sampai tua, itu tetap akan guru. Karena guru adalah soko negara. Siapa sih yang nggak pernah bisa langsung naik sampai jenjang tertinggi tanpa guru? Maka Kungzi atau Konghucu itu menitik beratkan bakti murid kepada guru. Maka kedudukan kita di guru, di Cungpo, itu selalu nomor 1. Scholar namanya ya. Kalau mau menjadi pejabat, harus dan wajib menjadi scholar. Tapi scholar doang nggak kuat tanpa ada didikan gemblengan spiritual.
Maka para guru zaman dulu itu menguasai semua bidang ilmu. Luar biasa ya. Maka dipanggil Lao Shi. Sampai kapanpun Lao Shi Tang Lao Shi. Sampai kapanpun selalu akan jadi Lao Shi. Maka kenapa saya senang ngajar? Kenapa saya senang berbagi? Ya itu. Kenapa? Ilmu ini bukan hanya satu kehidupan. Ilmu ini banyak kehidupan. Nggak ada anak yang bodoh di dunia ini. Mereka semua ini punya alayawinyana, menyimpan semua memori yang sudah dipelajari dari berbagai kehidupan. Berapa lama kita hidup? Lama sekali. Semua sudah dipelajari. Loh, kenapa anak ini bodoh? Karena alam bawah sadarnya tidak aktif. Maka tugas para guru adalah menyentuh hatinya. Kata lagu yang menyentuh hatinya. Menyentuh hatinya, menyentuh kesadarannya, membangkitkan bodi citanya, maka aktif. Ketika ini sudah aktif, nggak ada jawaban yang nggak bisa. Sekarang zaman udah teknologi, serba Google, serba AI, chat GPT, dan segala macam. Mereka bisa menjawab, tapi mereka nggak punya hati. Mereka nggak punya perasaan. Orang pintar tanpa hati dan tanpa perasaan selamanya akan jadi robot. Makanya bedanya nanti zaman ke depan adalah zaman-zaman pencetakan robot yang pintar. Tetapi belum tentu punya hati. Karena hati ini nggak bisa dibikin jadi program tentang rasa. Betul kan? Benda mati gimana bisa punya rasa. Dia hanya bisa belajar karakter manusia. Dia hanya bisa mengikuti, oh kalau happy begini, kalau sedih begini. Ini program. Apakah mereka tahu happy kayak gimana, sedih kayak gimana? Maka guru-guru zaman dulu, dia tahu anaknya murung, anak muridnya kayaknya mukanya beda. Waduh, saya mah udah kagum lah sama guru kita, Bu Lida ini. Dia paling care banget. Sampai, maaf ya, yang kasus hamil pun ketahuan. Nggak ada yang bisa lari. Mau ngomong sama siapa dia punya kasus. Kalau nggak nyari ibunya, ibu gurunya maksudnya. Nyari orang tuanya dibacok. Ya kan? Iya. Orang tua nggak tahu. Dan guru menyelesaikan. Padahal kalau zaman sekarang, guru zaman sekarang ya guru timer. Bel selesai, tugas saya selesai. Kenapa? Kalau saya ikut campur lebih dalam lagi, saya marahin anak, saya didik tahu gimana, saya yang keluar. Saya yang dipecat. Jadi mereka cuma tugas mengajar berdasarkan timer, enggak lagi berdasarkan hati. Ini yang sangat sedih. Karena anak-anak zaman dulu, orang tuanya nyerahin ke gurunya. Kalau amat zaman sekarang, anak adalah raja, bukan raja, pangeran dan princess putri yang dijaga oleh orang tuanya. Ketika anaknya lecet dikit, anaknya dipukul, anaknya dimarahin, anaknya apa ya orang tuanya menggugat. Jadi sekarang guru yang takut sama murid atau balik. Ini udah bukan kembali ke zaman dulu, malah kemerosotan moral yang paling parah zaman ini. Kenapa? Guru marah dikit, kalau kita dulu mah udah biasa. Dipukul pakai penggaris, lagi main, kata-kata kena kapur, udah biasa. Dan cun banget lagi lemparannya, cek gitu, kena. Tapi didikannya, saya sampai sekarang ya, ada satu guru orang Batak. Dulu benci banget. Benci banget. Kayaknya takut gitu. Tapi ternyata didikan itu yang bikin saya nilainya jadi bagus. Kuliah saya baru masuk, saya salah ngomong. Bapaknya bilang, kalau tidak benar, kalau tidak salah, kata dia kan, maksudnya kalau tidak salah, kelas ini ada apa. Dia baru ngomong kalau tidak salah. Saya nyeletuk, maksudnya mau benar, salah. Siapa itu? Maju sini, tulis nirem kamu di sini. Wah, dan mulai besok kamu duduk paling depan saya. Ya udah, tapi gara-gara itu kita bisa cari tahu ini guru sebelum mengajar kita dia ngajar di mana. Jadi sebelum mengajar kita udah belajar dan kemudian pas dia tanya kita bisa. Akhirnya nilai kita jadi bagus. Ya kalau sekarang, udah itu guru kira kerjain balik. Inilah cara mental kita ke depan dan cara pandang kita terhadap guru. Tolong dibenahi. Sekarang guru udah banyak dapat insentif, gaji yang layak, tapi masih belum layak. Kalau dibanding dengan Cungko ya, guru itu gaji
yang paling tinggi. Antara polisi juga yang berjasa, itu mereka kurang perhatian. Mungkin ke depannya lebih care lah lagi sama guru. Betul-betul guru adalah orang tua di sekolah. Kembalikan ini ke asal. Dan orang tua, percayakan didikan kita. Sehingga ngajar itu pakai hati. Yang kurang dari sekarang adalah kurangnya hati. Anak mau tidur, anak kemalaman, nggak belajar, anak nggak bisa, anak bisa. Pokoknya PR, LKS, kerjain sendiri. Ya udah, guru selesai. Tinggal kumpulin tugas. Yang bikin tugas siapa? Mamanya. Yang bikin tugas siapa? Orang tuanya. Emang gurunya lihat, oh nilainya bagus, anaknya bagus, oh pintar, conteng. Dia nggak tanya, yang kerjain siapa, nak? Yang pintar yang orang tuanya. Nanti dianya sampah. Sampah kenapa? Dia tidak pakai hati untuk belajar. Sehingga pintarnya dia bukan pintar karena ini. Nah, begitu. Jadi kita membuang sampah kita, membersihkan ketidakpercayaan kita kepada guru, menangkatkan kembali harkat dan derajat guru, dan memberikan sesuatu yang berarti pada guru. Nah, saya sekarang berasa, Sang Buddha apa enggak guru paling hebat? Coba guru mana di dunia ya? Baru punya 60 orang murid. Baru punya 60 orang murid. Ini saya kalau ceramah selalu saya ulang. 5 orang pertama, ketemu Yasa dan ayah Yasa beserta teman-teman Yasa, total 60. Itu belum punya follower lain. Belum ada 1.250 orang biku yang semuanya arahat, belum. 1.250 orang, belum lagi 60.000, belum lagi 84.000, belum. Baru 60, udah katakan. Baru khotbah berapa suta, para biku, berjalanlah kalian dan jangan di antara kalian yang berdua-duaan. Dan sebarkanlah damai yang indah pada awal, pertengahan, dan akhir. Baru berapa suta, disuruh nyebar. Udah dipercayakan sebagai guru yang menyebarkan dhamma ke pelosok India saat itu. Logika kita kan berpikir, wah mereka gimana belajarnya? Apakah yang diajarin pasti sama dengan ajaran Buddha? Ternyata Zoom meeting tuh udah ada di zaman Buddha. Makanya mereka menyebar ke 60 orang menyebar kemana-mana, dhamma nggak bakal berbeda. Paling berbeda dikit-dikit tradisi doang. Ada tradisi yang hidupnya di daerah dingin, ada di daerah panas, ada yang bawaannya emosinya lebih banyak, ada yang lebih diemnya lebih banyak. Itu kan tiap daerah tidak sama. Sama kita daerah Sumatera kriterianya kayak gimana, daerah Jawa, Barat, Tengah, dan Timur kriterianya kayak gimana, begitu ke Papua kriterianya kayak gimana. Sama mereka menghadapi berbagai macam orang, tetapi damanya tetap sama. Kenapa? Tiap malam, tiap pagi Sang Buddha pakai Zoom meeting, tapi pakai batin, nggak pakai handphone. Kalau kita kan pakai handphone, pakai laptop. Buddha, meditasi, khotbah, semua murid-murid dari seluruh penjuru bisa mendengarkan karena semuanya adalah arahat. Itu dia luar biasa. Jadi terima kasih pada guru yang selalu menjadi cahaya dan selamanya tetap akan bercahaya. Tanpa guru tidak ada kita di dunia ini. Dan teruslah berkarya. Thank you. Amitofo dari kami murid-murid. Davan, jangan ngelamun. Ya Suhu, share Suhu untuk sharingnya. Semoga dengan sharing kali ini, semoga kita bisa dapat insight nih dari kebajikan dan kebijaksanaan Ramani dan Suhu dari kehidupan pengalaman Suhu sehari-hari, Ramani sehari-hari. Seperti yang Suhu tadi sampaikan bahwa orang baik itu hanya transit di sini. Benar banget Suhu. Jadi seperti Suhu Ramani ini ya, hidup di dunia ini buat menginspirasi kita. Buat mengingatkan kita, buat jadi guru gitu kan. Walaupun gaji guru katanya cuma 50.000 naiknya jadi 200.000 30 tahun ya Tuhan, ya Buddha. Itu namanya ikhlas. Ikhlasnya sayangnya guru itu kayak gitu luar biasa. Sadu, sadu. Terima kasih sharingnya Ramani Lida, Suho, Ningsio. Saya sangat senang sekali mendengar sharing kali ini.
Terima Nanti kasih. itu tuh Romo Edi Wijaya itu. Sekali. Beliau teknik mengajarnya unik dan antik gitu kan. Nah, bisa sharing. Bisa itu. Foto bersama jangan lupa, Su. Foto Oh bersama. iya, foto bersama. Ayo kita foto bersama panitia. Ayo. Kita foto bersama Mas Su. Tolong dinyalakan kameranya. Ada Ibu Herni Susanto juga tuh luar biasa, ilmunya banyak. Dalam, Baik, bukunya saya ambil tebel-tebel. fotonya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ada Romo Suhendri. Wih, teman seperjuangan. Terima kasih. Mana hilang Hendri? Ada Suhu. Baik, terima kasih Namo Buddhaya, Soti Hotut, teman-teman sahabat Dharma, Romo Ramani, semuanya telah mengikuti acara DSO dari awal sampai akhir. Semoga kita bisa mendapat insight, mendapat Selamat malam, terima Baik. kasih semua. Suhu, terima kasih Ramani Lida. Terima kasih si Mas ya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sampai jumpa kembali. Izin pamit. Sampai jumpa Terima kembali. kasih buat Buddhaya. Dhamma Metta. Oke, sama-sama. Jumpa lagi. Tambah aja. Terima kasih Suhu, terima Bu kasih Herni, apa Ramani. kabar? Kapan ngajar? Ini juga guru kita di dalam silent. Ilmunya dalam, luar biasa. Wah, Banyak para guru di sini. Thank you. Izin pamit ya, dadah. Terima kasih.